Oke, halo, halo, halo semuanya. Selamat hari yang menyenangkan buat Anda semua yang sudah bergabung dalam acara kita hari ini ya. Tentang Grow Your Wealth and Retire Happily. Jadi bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan aset-aset yang Anda miliki ya supaya kesejahteraan semakin bertambah sehingga nantinya bisa pensiun dengan kondisi yang happy, kondisi yang gembira, kondisi yang menyenangkan. Oke, jadi kita akan berbagi dengan Anda ya bagaimana caranya supaya Anda bisa pensiun dengan sejahtera dan juga bahagia. Oke, ngomong-ngomong sebelum kita mulai ya, apakah Anda sudah merasakan hari yang berbahagia untuk Anda hari ini? Hari ini apakah sudah menyenangkan buat Anda? Boleh saya dapatkan feedbacknya terlebih dahulu, rekan-rekan? Apakah saya bisa mendapatkan feedback dari Anda? Suara saya apakah terdengar jelas? Oke, cukup ya. Oke. Yes, happy Sunday. Oke, thank you yang sudah merespon ya. Semoga bukan cuman Sunday ini aja yang happy ya, tapi tiap hari juga bisa happy. Karena kita akan membahas sesuatu yang happy-happy banget ya. Dan nantinya saya tidak akan membahas ini sendirian. Oke, acara kita nanti akan terpisah menjadi beberapa bagian, rekan-rekan. Ya, yang pertama saya akan memberikan sedikit pandangan saya mengenai pensiun itu sendiri. Kita akan berdiskusi mengenai apa itu pensiun, bagaimana rumusannya tentang pensiun, dan bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa pensiun dengan sejahtera dan bahagia. Tapi nantinya di tengah-tengah ya saya akan kulik ya beberapa narasumber narasumber yang kita miliki ya sama-sama ya. Dan Anda mungkin sudah lihat di flyernya, beliau bertiga adalah senior-senior saya semua. Oke, beliau-beliau ini beberapa, dua di antara beliau sudah menjalani pensiun. Satu lagi menjelang pensiun. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan diskusi. Anda boleh juga bertanya, rekan-rekan, ya, lewat chat nantinya. Setelah itu, kita akan angkat pertanyaan Anda untuk ke narasumber. Oke? Sudah siap untuk memulai? Are you ready? Sudah siap untuk mulai? Sudah? Kalau sudah, saya akan memulai terlebih dahulu ya. Tapi saya ingin memperkenalkan dengan Anda terlebih dahulu, rekan-rekan, narasumber kita pada hari ini. Oke, kita akan bincang-bincang sejenak dengan narasumber kita sebelum saya membahas mengenai bagaimana dan topik-topik kita apa yang akan kita bahas ya. Pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu Mr. Harja Wisata, Pak Harja. Have a nice day, Pak. Have a nice day, Pak Iya, Budi. Selamat apa siang kabar? semuanya. Puji Tuhan, kita sehat-sehat semua. Terbaik ya. Oke. Siap Kalau untuk saya tampil akhir-akhir untuk ini sharing ya. siap, Pak. Siap. Oke. Suaranya Pak Arja cukup lantang terdengar nggak rekan-rekan di tempat Anda? Suara saya cukup jelas terdengar. Teman-teman, sudah cukup cukup terdengar lantang ya? Agak kecil sedikit. Mungkin nanti bisa dipengaruhi di setting sedikit Pak Harja ya. Oke, Sambil boleh kemudian Pak siap. Harja Pak Harja ini beliau adalah seorang yang menurut saya sangat spesial rekan-rekan. Kenapa saya katakan sangat spesial? Karena beliau ya ini ya istilahnya menjalani karirnya dengan sangat cemerlang saat saya bincang-bincang. Gimana nggak cemerlang? Ya, dalam kondisi yang saat itu terpaksa harus bekerja untuk bisa melanjutkan kuliah, beliau rela loh menjadi guru terlebih dahulu. Jadi menempuh pendidikan sebagai guru, kemudian menjadi guru dengan harapan saat menjadi guru mendapatkan uang gitu ya, yang bisa digunakan untuk mengkuliahkan dirinya sendiri. Gitu ya Pak Harsha ya? Iya, Pak. Iya, itu menjalani kondisi seperti itu berapa lama tuh Pak? Mengajar eh, sambil kuliah begitu. Saya mulai mengajar tahun 80 sampai 84 awal. Tahun 80 sampai 84. Saya tidak mengalami pendidikan, Bapak. Oh, itu nggak pakai pendidikan? Oh, oke. Jadi Waktu ngajar itu, dulu, dapat uangnya justru untuk pendidikan gitu ya, Pak? enggak, waktu itu saya sarjana muda, Oh, kemudian sarjana. ada Oke. sekolah yang membutuhkan tenaga saya Oke. untuk mengajar. Jadi O- sambil mengambil S1 saya mengajar di SMA. Oke. Jadi sebagai sarjana muda sambil mengambil S1 terus kemudian
mengajar gitu ya. Ya, Oke, sip. Dan dari sana akhirnya melompat ya, berpindah karir. Beliau bergerak di perusahaan swasta. Jadi sarjananya memang sarjana pendidikan ya, Pak Arja ya? bukan. Saya Oh, bukan STEM, Pak. juga. Apa? Engineering. Engineering. Oh, engineering. Terus ada sempat menempuh pendidikan juga tapi ya, untuk itu ya, tentang di bidang Pendidikan pendidikan ya. pendidikan untuk mengajar tidak. Oke, tidak mengambil secara umum untuk pengajaran, Ya, tapi akhirnya masuk ke engineering, terus berpindah karir di dua perusahaan besar ya. Satu perusahaan yang akhirnya lokal, tapi akhirnya di take over sama Jepang. Jadi sekarang perusahaan Jepang ya. ya. Ya, satu lagi adalah perusahaan di Indonesia, tapi multinasional. Perusahaannya itu di mana-mana. Orang kalau nyebut nama perusahaannya aja udah grup perusahaannya orang udah wah keren nih pasti ya. Dan beliau pensiun di sana dari perusahaan ini yang sangat ternama. Boleh disebut nggak Pak Harja? Nggak Boleh? apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Pak Harja yang nyebut sendiri apa saya yang nyebut? Eh? Pak Budi lah. Pak Budi Oh, aja. saya mengenalkan ya. Jadi rekan-rekan Pak Harja Wisata ini bekerja di perusahaan grup Astra ya yang membantu lahirnya Astra Rent a Car saat ini. Dari belum ada apa-apa waktu itu begitu Pak Harja bergabung, saya dengar hanya 770 mobil kalau nggak salah ya, kendaraan ya yang disewakan. Begitu meninggalkan setelah pensiun, itu punya berapa puluh ribu Pak? Saya lupa. Saya tuh orangnya Tiga, pelupa. 33.000, Pak. Iya, sebenarnya saya masih ingat angkanya Pak, 33.000. Tapi saya kepengen Pak Harja yang menyebutkan. Oh, ya. Bayangkan ya, tidak banyak orang, rekan-rekan, ya yang bisa masuk ke dalam satu buah perusahaan, mengembangkan perusahaan divisinya menjadi sangat-sangat berhasil seperti hari ini. Dan kemudian beliau pensiun dalam kondisi yang sangat-sangat bahagia. Kita akan kulik-kulik-kulik nanti seperti apa, ya. Nah, selain Pak Harja di sini, saya juga bersama dengan Bapak dulu apa Ibu dulu ya? Ibu dulu deh. Wah, di Banjarmasin sangat besar gedungnya katanya di kilometer 20. Iya. Itu Pak Harja yang terjun ke sana itu Ibu Ratna untuk melahirkan itu kantor di sana besarnya ya. Jadi memang dikenal sebagai perusahaan yang sangat besar tempat Pak Harja berkarir dan karir beliau pun sangat cemerlang di sana. Nanti kita akan diskusi lebih detail lagi. Thank you Pak Harja, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Siap. Thank you, thank you. Sekarang saya mau ajak Pak Bapak yang satu lagi nih. Nah, halo Pak Dasikin. Masih ke-mute, Pak. Iya, masih ke-mute. Ini karena baru install ke iPad nih, denger ya, karena tadi tabletnya agak bermasalah sedikit. It's okay. Sambil sambil bisa mendengarkan suara saya, Pak Dasikin coba untuk unmute terlebih dahulu gitu ya, Pak Dasikin ya. Bisa nggak? Oh, belum saya ini co-hostnya berganti lagi. Oke, silakan Pak Dasikin. Karena co-hostnya hilang tadi tampaknya. Udah bisa Pak, harusnya Pak. Yes. Halo, Pak Dasikin. Yes. Halo, Ya, 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 ya. Have a nice day, Pak. iya Pak. Selamat Iya, pagi. iya. Sore ini sudah ya. Kalau bagi Pak Dasikin semangatnya terus pagi terus jadinya di mana-mana. Hmm, Oke, ngomong-ngomong Pak Dasikin ini rekan-rekan ini beliau pensiunan ASN ya. Kalau sekarang sebutnya ASN aparatur sipil negara. Kalau dulu nyebutnya masih PNS ya, Pak. PNS, Pegawai Negeri Iya, Sipil. sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Kementerian Keagamaan, ya, Kementerian Kementerian Agama. Agama, Pak. Iya, Kementerian Agama, Kemenak ya. Dan yang luar biasa kemarin saya sempat bincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Eselon berapa, Pak? Pangkatnya gimana Eh, pangkatnya? Eselon 1, Pak. Eselon satu dan itu adalah satu posisi di bawah menteri udah ya. Jadi udah mentok ya kalau boleh dibilang ya pada Sikin di karir. Udah jabatan mentok, Ya jabatan jabatan karir mentok. jabatan Udah karir sebagai PNS SN, ataupun ASN itu mentok ASN udah. mentok, mentok. Ya udah mentok Udah jabatan kecuali paling tinggi. iya kecuali diangkat oleh presiden jadi menteri gitu ya. Iya. Tapi jadi menteri itu bisa jadi bukan dari departemen yang sama kan, diambil dari luar kan ya.
Betul ya, jadi udah mentok banget. Jadi Anda bisa membayangkan rekan-rekan bahwa itu udah posisi puncak banget sebagai seorang ASN. Impian semua orang yang bercita-cita menjadi seorang ASN, aparatur sipil negara, itu adalah mentok posisinya gitu ya. Dan beliau pensiun dalam kondisi sudah mencapai tingkat tertinggi seperti itu. Oke, kita akan juga bincang-bincang nanti ya dengan Pak Dasikin. Tapi sebelumnya saya simpan dulu nih ya para narasumber kita. Kenapa saya simpan? Sengaja, rekan-rekan, supaya saya bisa membawakan sesi saya terlebih dahulu nanti, ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Thank you, Pak Rasikin. Baik. Ya, kita ketemu nanti ya. Kita ketemu nanti. Thank you. Nah, yang berikutnya, ya, ini seorang ibu. Oke, saya mau minta dinyalakan dulu dong videonya ya, karena videonya belum nyala, saya nggak bisa kenalkan nih. Oke. Iya, sudah sekarang, ya. Halo Bu Mariana. Wah, lagi di mobil kayaknya ya. Asiknya bisnis ini kita bisa menjalankan bisnisnya dengan gimana pun. Ya, termasuk Bu Mariana saat ini bisa lagi sambil jalan-jalan membantu sesinya kita. Oke? Gimana kabarnya Bu Mariana? Belum dinyalakan ini masih masih mute. Sip ya. Sip. Coba tes suara dulu, tes suara dulu. Belum masuk nih. Saya belum bisa mendengar. Oke. Harusnya sudah bisa nih. Ya lagi jalan. Oke, ya. Sudah mulai terdengar sedikit suara tadi. Gimana tes dulu suaranya Bu Mariana? Wah, tampaknya ada gangguan ini ya, gangguan teknis ya. Suaranya nggak terdengar. Teman-teman bisa mendengar nggak? Jangan-jangan cuma di tempat saya nggak bisa dengar nih. Nggak ada suaranya ya. Iya, Bu Mariana nanti mungkin sambil coba mengkontak kembali ya. Coba kontak kembali, coba connect kembali. Tapi saya memperkenalkan dulu, Bu Mariana ini sudah berkarir sebagai guru ya, guru SD. Ini sudah lama sekali. Oke, saya sempat ngobrol-ngobrol. Jadi sejak saya umurnya itu 4 tahun, beliau sudah ngajar, bayangkan. Jadi saya umur 4 tahun, beliau sudah ngajar. Dari tahun berapa berarti kira-kira gitu ya? Tahun 83 kalau nggak salah ya. Betul Bu ya? Oh iya, suaranya pelan sekali, kedengeran. Iya betul ya. Pelan sekali Bu Mariana, tapi terdengar, cuman sangat-sangat kecil sekali. Jadi beliau mengajar dari tahun 83, teman-teman, dan tahun depan ya ini adalah tahun memasuki usia pensiun. Ya, dan ada opsi sebenarnya boleh melanjutkan ngajar atau mau mengambil pensiunnya. Nah, tapi beliau memutuskan untuk mengambil pensiunnya. Kenapa? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrolnya ya, tidak sekarang. Oke, kita akan bincang-bincang lagi dengan Bu Mariana sebentar lagi. Beliau akan sharing dengan kita. Oke ya. Oke, thank you Bu Mariana. Ya, kita ketemu lagi nanti. Sip ya. Oke, mudah-mudahan nanti gangguan teknisnya bisa terkendali dengan lebih baik. Oke. Ya, rekan-rekan, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa pensiun dalam kondisi yang pasti sejahtera dan juga pasti bahagia. Apakah ada kepastian yang seperti itu? Kata orang kan dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang ada itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya betul, tetapi saat Anda dan saya menyiapkan diri kita, maka itu akan bisa menjadi jauh lebih baik ya. Nah, saya ingin share dengan Anda slide saya di sini sudah tampil depan Anda, rekan-rekan. Anda bisa melihat dengan baik slide-nya. Sudah, Pak. Sudah oke ya? Sip, kalau gitu saya mulai. Ya. Rekan-rekan, banyak orang selama ini bingung begitu mau masuki masa pensiun, ya, itu mulai bingung duluan. Kenapa? Karena sebelum kita mulai membahas mengenai pensiunnya itu sendiri, saya ingin share dengan Anda yang satu ini nih. Wah, saya ngambil dari kamus. Pensiun itu apa sih? Karena bagi sebagian orang, mungkin Anda dan saya pengertian pensiunnya akan berbeda, ya. Dan saya yakin pensiun Anda dan pensiun yang saya maksudkan itu juga sangat berbeda. Oke, tetapi saya mengambil dari Wikipedia terlebih dahulu. Ya, pensiun itu adalah dikatakan seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri dalam arti pensiun muda. Nah, seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon.
ya. Jadi ada pensiun atau pesangonnya gitu ya. Dan jika mendapat pensiun, maka dia tetap dapat dana pensiun sampai meninggal dunia. Ini menurut Wikipedia. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, apakah yang bekerja di sektor swasta, dia di pendidikan ataupun di departemen agama itu sama nggak sih? Kalau sudah kondisinya pensiun gitu ya, dapatnya sama nggak? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Nah, terus kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun itu adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Ya, itu juga bisa berarti uang yang diterima oleh tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja. Ya, intinya pensiun itu bisa berarti kata kerja atau benda gitu ya. Oke, dan menurut Cambridge Dictionary, ini kalau menurut di luar negeri, ya, apa yang dimaksud dengan retire atau pensiun itu adalah to leave your job or stop working because of old age or ill health. Jadi, pensiun itu berarti meninggalkan pekerjaan kita atau berhenti bekerja karena usia yang sudah tua atau sakit. Waduh, rekan-rekan, karena pengertian-pengertian inilah, oke, bahwa seseorang tidak lagi bekerja karena sudah lanjut atau diberhentikan, apalagi yang lebih sadis ya, dalam bahasa Inggris tidak lagi bekerja atau berhenti bekerja karena tua atau sakit kesehatannya. Maka bagi banyak orang, pensiun itu menyeramkan. Betul nggak sih? Apa sih yang ada di bayangan Anda? Apa sih yang ada dalam di benak Anda, rekan-rekan, saat pertama kali Anda mendengarkan kata pensiun? Apakah juga menyeramkan? Boleh saya dapat responnya? Gimana, rekan-rekan? Anda yang saat ini bukan narasumber pastinya ya, tapi yang peserta. Oke, saat Anda mendengarkan kata pensiun saat ini dalam benak Anda, oke, di benak Anda saat ini, kepikirannya itu apa? Menyeramkan juga nggak? Waduh, berarti berhenti dapat hasil nih, udah nggak dapat uang lagi nih dan seterusnya. Seperti itu. Bagi sebagian besar orang, umumnya pensiun itu menyeramkan katanya. Oke, kenapa menyeramkan? Ya, karena ini loh kondisinya. Karena bagi sebagian orang, pensiun berarti sudah tua. Dan pensiun berarti kesepian. Anak-anak ya sudah masing-masing mandiri di keluarganya masing-masing. Tinggal kita sendirian di sana. Oke, ini bagi banyak orang pensiun berarti aduh, tua dan kesepian sehingga negatif kesannya. Bagi sebagian orang yang lain ya sakit dan tidak berdaya, apalagi tadi pengertiannya ya, tidak bekerja lagi karena kondisinya sakit kesehatannya. Jadi bagi sebagian besar orang, mereka mendengarkan kata pensiun, bayangan yang ada adalah pensiun itu negatif. Pensiun itu tidak enak. Pensiun itu tidak menyenangkan sama sekali. Kenapa? Karena kondisinya sakit dan tidak berdaya. Atau karena berhenti atau berkurang penghasilan. Jadi dulu waktu masih aktif gitu ya, terimanya besar. Terus tiba-tiba begitu berhenti, hilang penghasilannya. Atau mungkin nggak hilang sama sekali, tapi berkurang. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ya sama para narasumber kita kira-kira mengalami kondisi yang seperti ini nggak sih? Ya, khususnya di sektor soal di bagian soal gaji ini, ya penghasilan ini. Oke? Termasuk bagi sebagian orang mereka merasa bahwa kalau orang pensiun itu nggak ngapa-ngapain, tidak ada kegiatannya, sehingga aduh asli nggak menyenangkan dah bener, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai lanjut nih, apakah pensiun itu bisa menyenangkan? Dalam hati Anda saat ini, dalam benak Anda sendiri tuh punya konsep pensiun itu seperti apa sih? Boleh chat nggak? Teman-teman, ayo. Saya kepengen tahu dulu. Boleh chat nggak sedikit? Ya, karena saya ingin membuat sesi ini bisa lebih interaktif. Saya ingin tanya ke Anda terlebih dahulu. Bagi Anda sendiri, Anda punya nggak sih konsep kekhawatiran seperti ini akan pensiun? Akan arti kata pensiun ya? Ada? Boleh di-chat, rekan-rekan? Mm-mm. Karena kalau saya tanya ke narasumber kita, jawabannya akan berbeda dengan Anda yang mungkin masih belum pensiun saat ini. Ya, pengennya pensiun dalam keadaan sejahtera dan sehat. Pasti, amin. Ya, semua orang maunya begitu. Ibu Desi. Oke. Ya, yang lainnya. Oke, yang lain? Gimana nih konsepnya Anda?
Hmm? Tidak merasa sama sekali ya akan yang suram gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit rekan-rekan. Ya, saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu saat saya pergi berlibur dengan keluarga, ya kan ada kolam renangnya di sana. Kebetulan kolam renangnya ada beberapa dan salah satu kolam renangnya itu memang sengaja dibuat airnya itu air yang tidak seperti kolam renang pada umumnya. Jadi kalau ada dan saya pergi ke kolam renang, itu kan pasti biru banget airnya, gitu ya, jernih, kita bisa lihat sampai ke bawah-bawah, gitu ya. Nah, kolam yang tersebut itu sengaja dibuat tidak seperti kolam renang pada umumnya. Jadi airnya itu keruh, ya, lebih keruh dibandingkan yang normalnya. Oke? Apa yang terjadi adalah yang pertama, anak saya yang kecil itu nggak berani untuk berenang di kolam tersebut. Padahal tingkatnya, kedalamannya itu kalah dibandingkan yang biasanya kita renangi. Biasa, wah dia dengan hebohnya bisa lompat sendiri, bisa main sendiri gitu ya. Tapi karena ini airnya keruh, dia nggak berani untuk melakukan itu. Oke? Dan berenang sedikit jaraknya deket pun nggak berani dilakukan. Ya. Terus anak saya yang besar, yang umurnya 10 tahun, yang sudah bisa berenang sendiri. Oke? Nah, biasanya berenangnya bisa jauh jaraknya. Tapi karena kondisi air kolam itu keruh, jaraknya yang dekat, itu tidak bisa berhasil diseberangi. Jadi terhenti di tengah-tengah. Kira-kira menurut Anda, apa permasalahannya? Hmm? Apa permasalahannya? Permasalahannya satu, rekan-rekan. Karena kita nggak bisa melihat ujungnya. Karena keruhnya air, itu membuat kita itu nggak tahu berapa jauh lagi saya sampai ke ujung sana. Akhirnya dia berenang, 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 kok nggak nyampe, kok nggak nyampe, kok nggak nyampe, berhenti dia di tengah-tengah. Saya pun mengalami hal yang sama, karena saya udah pakai kacamata renang sekalipun nggak bisa melihat ujungnya, rekan-rekan. Dan itu sama persis seperti Anda dan saya, melihat masa depan kita, melihat pensiun. Kalau pensiun itu yang kita lihat adalah tidak enaknya, suramnya, keruh, suram semua. Maka saat kita lagi mendekati hari demi hari menjelang pensiun, kita akan terasa, saya udah berusaha kok nggak nyampe-nyampe. Kok kayaknya masa depan saya suram. Kok kayaknya sulit. Kok kayaknya nggak menyenangkan pensiunnya itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat ujungnya seperti apa. Begitu berpindah kolam renang, ya, dalamnya itu sama-sama 1,3 meter, dia berani lompat ke dalam. Dia berani berenang. Terkesan lucu rekan-rekan, ya, tetapi itulah yang terjadi kalau Anda dan saya memakai kacamata yang salah untuk melihat masa depan kita. Saat Anda dan saya melihat masa depan kita dengan penuh kesuraman, maka akan sangat sulit untuk kita jalani. Akan sangat susah untuk kita tempuh langkah-langkahnya. Karena itu saya mengajak Anda untuk melihat masa pensiun, jangan menggunakan masa pensiun yang menyeramkan. Oke? Mari gunakan masa depan kita, pensiun kita dengan yang menyenangkan. Bisa nggak sih orang pensiun dengan kondisi menyenangkan? Jawabannya, yes. Ya, pasti bisa. Kok bisa? Emangnya bisa ngapain? Apa yang bisa dilakukan supaya masa depan kita, pensiunnya kita bisa menyenangkan? Anda lihat gambar inilah, ya. Tanpa melihat usia, lompat-lompat di atas kasur kan masih oke. Ya, kalau kita masih sehat semuanya masih oke. Ya, pensiun itu supaya menyenangkan tuh gimana? Kita harus punya pengertian pensiun yang tepat terlebih dahulu, rekan-rekan. Karena saya bukan orang pintar, saya kutip dari orang pintar. Ya, saya kutip dari mentor bisnis saya kutip dari mentor financial saya yang bernama Robert T. Kiyosaki. Oke, apa pengertian dari pensiun? Yang dulunya juga saya salah. Saya juga beranggapan bahwa pensiun itu nggak enak. Pensiun itu nggak menyenangkan karena sudah dalam kondisi tua, dalam kondisi nggak punya apa-apa. Sampai saya membaca bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki dengan jelas mengatakan bahwa dia mendeskripsikan ya bahwa pensiun itu adalah seperti kita menanam sebatang pohon. Kita sirami tahun hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari selama bertahun-tahun sampai suatu hari
pohon itu udah nggak perlu kita sirami, rekan-rekan. Kenapa? Karena akarnya sudah tertanam sangat dalam. Yang terjadi justru pohon itu yang nantinya menyediakan semuanya untuk bisa kita nikmati. Bayangan yang teduh, kita bisa berteduh di bawahnya. Kalau ada buah, kita bisa ambil buahnya untuk kita makan. Itulah pensiun. Oke? Dan lihat baik-baik di sini, ya. Dia mengatakan di sini bahwa work in our retirement stop being about the daily stress of paying bills and having enough income to live on. Instead, we got to focus on the work we were passionate about, building our business, educating others, financial literacy. Dan dia mengatakan dengan sangat-sangat jelas kalimatnya yang diringkas ya dalam satu kalimat bahwa saat kita pensiun itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Oke? Pensiun itu berarti kita bisa memilih. Kita bukan lagi bekerja karena kita terpaksa. We didn't work because we had to. We work because we wanted to, tapi karena kita ingin untuk bekerja. Dan itu akhirnya membuat satu buah perubahan yang sangat besar. Rekan-rekan, apa yang dimaksud dengan pensiun? Pensiun itu berarti saya kerja nggak kerja, karena saya nikmatin, karena saya suka-sukanya saya ngatur sendiri jamnya saya mau kerja kek, nggak kerja kek, uang itu masuk terus. Nah, ini pengertian yang saya buat sederhana dari apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan pensiun? Tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu kita nggak berdaya, oke? Tapi pensiun adalah suatu hari, karena kita sudah punya pohon yang sangat besar, yang bisa membuat kita tuh berteduh, yang menghasilkan terus-menerus buat kita. Maka saat itu saya bisa memilih, saya mau kerja kek, nggak kerja kek, ya, buahnya tetap bisa saya dapat, teduhnya di bawah pohon itu tetap bisa saya dapatkan sampai seumur hidup saya. Artinya saya kerja nggak kerja, saya tetap bisa menghasilkan uang. Oke, kalau kita ubah konsep kata pensiun, kita ubah pengertian pensiun menjadi dari yang tidak enak tadi, berhenti bekerja karena sudah tua atau sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi, menjadi kerja nggak kerja, penghasilan tetap masuk dan terus makin lama justru masuknya bisa makin besar. Anda kalau mendengar pengertian pensiun yang seperti ini, pertanyaan pertama saya untuk Anda kepengen untuk pensiun, rekan-rekan? Pengen nggak? Hmm? Anda pengen bisa pensiun? Iya, saya lihat ya. Wah, tetap sehat, bisa kreatif kalau pensiun ya. Pensiun menurut saya kok nggak perlu kerja lagi, tapi punya kualitas hidup yang jauh lebih bagus ya. Bisa jalan-jalan kemanapun yang disukai, bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang menyenangkan, tapi pendapatannya tidak berkurang, malah lebih banyak. Yes, ya. Itu pengertian dari Robert Kiyosaki ya. Pengen banget. Mau kok pensiun dini? Pengen. Oke, good ya. Oke, berarti Anda ikut sesi yang tepat ya. Karena kalau misalkan Anda sudah tahu pengertian pensiun, Anda masih punya kekhawatiran untuk masuk usia pensiun atau nggak berani membuat diri kita pensiun, ya, maka ada sesuatu yang salah. Yaitu saya salah dalam menyampaikan. Tapi kalau Anda sudah seperti ini ya, begitu antusias untuk, wah saya mau pensiun, pengen banget. Oke, berarti sudah tepat. Ya, berarti sudah tepat. Mari kita pensiun sama-sama. Wah, kapan? Sekarang? Enggak dong. Ada sesuatu yang harus kita siapkan dulu ya. Seperti apa sih pensiun yang bisa menyenangkan itu? Nah, pastikan setelah kita tuh pensiun, apa yang bisa kita kerjakan? Tekuni hobi. Hobi Anda apa? Jadi kalau misalkan selama ini mungkin ada hobi-hobi yang Anda kurangi atau Anda hilangkan sama sekali. Oke, setelah kita pensiun loh, kita loh bisa menekuni hobi kita. Dan banyak orang loh yang habis menekuni hobinya justru malah jadi sumber uang sendiri lagi setelah itu. Ya, terus kemudian apa? Bisa keliling dunia, keliling Indonesia. Wah, nggak habis-habis ya. Selama penghasilan terus ada tentunya. Oke, terus kemudian bisa berkumpul bersama teman, keluarga. Ya, berbagi ilmu kepada komunitas, sharing. Oke, ngajar baik ke anak-anak, ke lingkungan sekitar kita, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Dan yang paling menyenangkan lagi adalah kita bisa punya amal, kita galang dana, kita lakukan kumpul dana sama-sama, kemudian kita share ke orang lain, kita berbagi dengan orang lain. Bukankah ini adalah
kehidupan setelah pensiun yang menyenangkan? Rekan-rekan, setuju nggak? Seandainya semua kegiatan tadi kita bisa lakukan, rekan-rekan, tanpa kita harus punya rambut yang memutih semua terlebih dahulu, tanpa kita harus sudah tua terlebih dahulu secara usia, bukankah akan jadi jauh lebih menyenangkan? Ada setuju dengan saya? Setuju ya? Oke ya. Oke, terus gimana sekarang? Supaya kita bisa pensiun dalam kondisi itu yang happy, yang menyenangkan rekan-rekan. Ya, supaya kita bisa pensiun dalam kondisi yang asik. Itu apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum saya share dengan Anda, saya mau ajak dulu nih ya narsum kita untuk ngobrol-ngobrol sekarang. Oke? Boleh untuk para narasumber saya boleh menyalakan videonya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak. Oke, saya tambahkan spotlight supaya saya nggak sendirian di sini. Ya, oke. Ya, saya masih menunggu Bu Mariana nih. Masih belum sambil menunggu Bu Mariana ya. Oke, Pak Dasikin dan juga Pak Harja. Itu tadi intermezzo aja ya. Intermezzo aja kita membahas mengenai pengertian dari pensiun. Oke, pengertiannya pensiun seperti apa dan seterusnya. Ngomong-ngomong kehidupan pensiun itu seperti yang dibayangkan nggak sih Pak? Pak Harja dan juga Pak Dasikin? Saya tanya Pak Harja dulu deh. Pasti kan waktu masih kerja kan sempat kepikir tentang pensiun ya Pak ya? Betul nggak Pak Harja? Karena sudah dibahas mungkin oleh perusahaan ya. Ya, Oh, kerja sekian tahun nanti akan masuki masa pensiun gitu. Betul nggak Pak? ya, betul Pak. Iya. Sesuai dengan yang dibayangkan Pak Harja? Nggak 100% sih. Tidak Tapi 100%. Oke. Kalau saya boleh tahu, ya, kalau saya boleh tahu, Pak. Yang dibayangkan Pak Harja dulu tuh seperti apa waktu pensiun? saya bayangkan awalnya setelah Mm-mm. pensiun tidak mengurangi quality of life. Oh, oke. Kualitas hidup tetap sama harusnya ya, tidak berkurang gitu ya. Itu yang dibayangkan di awal. Gitu ya, Pak. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya? Meskipun saya udah dapat kulik-kuliknya kemarin kan, tapi saya kepengen tahu contohnya. Ya. Contohnya, Pak. Ya, Golf salah itu satu termasuk nggak menurunkan kualitas hidup? saya hobi ke alam. Ya, Hmm. ya walaupun bukan hiking, tapi saya senang trekking. Ya ke Mm-mm. alam-alam. Nah, dulu waktu saya masih kerja itu sulit banget kesampaian. Nggak punya waktunya ya untuk Waktunya bisa sangat terbatas. menuruti hobi ya. Oke. Ya. Tapi Mm-mm. sekarang kapan diinginkan, punya keinginan, saya bisa berangkat setiap saat. Iya. Walaupun saya mengukur kemampuan, tentunya Mm-mm. nggak tempat-tempat yang ekstrim ya, tempat-tempat yang masih memadai lah. Anytime saya bisa berangkat gitu. Oke. Anytime mau berangkat untuk nekuni hobi sekarang bisa Bisa. gitu ya. Oke, oke, oke. Itu tapi dulu sempat kebayang dong, wah ini setiap kali mau pergi nih nggak bisa nih kerjaan numpuk terus nih. Apalagi posisi puncak makin tinggi karir gitu kan ya. Kayaknya waktu makin nggak ada, betul ya Pak? Ya, Akhirnya memutuskan untuk, waduh nggak bisa nih kalau begini terus nih gitu ya. Akhirnya begitu pensiun bisa mengerjakan lagi hobinya gitu. Oke, selain itu Pak, selain itu, ya. Untuk mencapai quality of life perlunya penyesuaian, Pak. ada yang harus disesuaikan. Perlu sangat-sangat perlu sekali. Oke. Ya, contoh misalnya yang gampang. Dulu Mm-mm. sebelum pandemi kan, saya juga hobi nonton bioskop misalnya. Oke. Hampir setiap film baru ya saya nonton. Tapi Ya. ketika saya pensiun ya saya harus bisa membatasi diri ya. Ya, yang biasa jatahnya setiap minggu ya paling sebulan sekali lah gitu. Oh, dulu Jadi waktu masih aktif, masih kerja gitu ya, setiap saat ada film bagus pokoknya nonton terus gitu ya. ya, Setiap film baru pasti ditonton gitu ya. Ternyata begitu udah pensiun sekarang mulai dikurangin. 1 bulan 1 atau 2 kali gitu ya. Itu pun milih-milih filmnya gitu Pak ya. ya, Oke, itu yang Pak Harja contohkan dengan harus menyesuaikan dengan kualitas hidupnya gitu. ya Pak.
Oke, oke, oke. Kalau sebenarnya ngobrol kemarin tuh lebih seru karena nggak ada orang lain mungkin ya. Pak Arja tuh ngomong begini sebenarnya. Saya buka nih ya. Saya buka rekan-rekan. Ya. Dulu tuh main golf itu dibayarin sama perusahaan gitu ya. Sekarang gitu. Kalau mau main golf itu harus bayar sendiri. Itu menurunkan banget gaya hidup gitu ya, Pak ya. Ya, salah satu yang saya paling suka juga golf ya. Tapi kan Mm-mm. beda. Dulu kan kalau main golf kan expense perusahaan. Iya, Kalau sekarang ya biayanya 100% sekarang gaya sendiri gitu. iya, biayanya masuk ke perusahaan karena itu bagian dari kerja ya. Bagian Ya, dari negosiasi dengan klien dan seterusnya dengan perusahaan. Jadi sambil golf, bisnis tetap jalan, deal tetap jalan, sehingga biayanya bisa dibebankan ke perusahaan gitu ya. Fun-nya dapat, senengnya dapat, sehatnya dapat, bisnis jalan terus kalau zaman dulu ya. Dibayarin pula gitu ya Pak ya. ya, Kalau sekarang harus mikir ya, karena sekali main, waduh gitu kan ya Pak ya. lumayan. Heeh. Dulu aja berapa Pak? Bisa berapa Pak? Eh, Dulu masih bisa 500 ribuan ya untuk yang sederhana sekali main. Sekali ke sana, itu Eh, tahun berapa itu? Lima Sekitar ratus ribu. 2015 lah ya, 2015 2016. 2015-an sekali main tuh ya 500 ribuan lah gitu ya. Oke, kalau sekarang pasti lebih dari itu ya. Mikir ya Pak. Ya, sekarang relatif sebenarnya sih nggak naik ya. Apalagi Hmm, pandemi begini, banyak sepi lapangan juga golf ya. yang banting-bantingan harga ya. Iya, Cuman kita tahu diri aja membatasi. jadi membatasi di sana. Sejak pensiun sampai sekarang Pak. Ini pertanyaan iseng nih, pertanyaan iseng dari saya Pak Arja. Oke, ini iseng banget pertanyaannya. Dulu waktu masih aktif kerja, 1 bulan golf berapa kali Pak? Bisa 2-3 kali. 2 3 kali. Sekarang ini perbandingan saya kurang ajar memang Bapak Ibu. Saya tuh orangnya kurang ajar suka ngolek-ngolek yang begini gitu ya. Oke, kalau sekarang Pak sejak pensiun tahun 2015 sampai sekarang golfnya udah berapa kali Pak? Nggak bisa dihitung pakai jari, Pak. Nggak sampai 10 kali ya. Padahal sekian tahun ya Pak ya. Nah, itu kurang Ya. kurang ajarnya saya kan ya. Saya nanya nih. Dulu sebulan tuh bisa 2 3 kali. Begitu udah enggak harus bayar sendiri ya bisa dihitung dengan jari. Kangen nggak sih Pak? Eh, Kadang-kadang. Kangen banget, tapi saya mengalihkan ke yang lain, Pak. Ada Oke. yang setara dengan golf itu ternyata. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi Mengalih. membuat mengalihkan dari golf ke yang lain, Ya, ya, supaya biayanya bisa ditekan gitu ya Pak ya. ya. Tapi kalau Pak, kalau boleh memilih, ini pertanyaan yang kurang ajar lagi nih. Kalau boleh memilih Pak, oke, seandainya biaya itu bukan masalah, ya, pilih golf atau pilih kegiatan yang lain Pak? Golf, Pak. Tetap golf ya, oke. Thank you Pak Harjo untuk kejujurannya. Ya, karena jarang loh orang berani jujur gitu. Oke, thank you. Ya, ini sekarang saya mau tanya dulu nih kepada Sikin nih. Ini pada Sikin juga banyak cerita seru. Ntar jangan kemana-mana dulu Pak Arja ya, tetap stay bersama dengan kita. Oke? Pada Sikin, Ya kok. yes. Nah ini suaranya lebih keras mungkin ya. Ya Pak Harja mungkin bisa mencari solusi gimana nih supaya suaranya terdengar oleh teman-teman dengan lebih mantap ya. Oke. Nah, pada Sikin, ya. Ini kan saya lebih to the point juga nih, ya. Waktu pertama kali masuk ke Kementerian Agama untuk bekerja di sana sebagai ASN. Pasti kan happy banget ya, namanya masih muda waktu itu kan ya. Ya. Jadi ASN itu kan 92 kok. cita-cita. Tahun 92. 92 masuk PNS. Oke, tahun 92 masuk PNS itu kan bagi semua orang, hampir semua orang, mayoritas orang, itu cita-cita banget jadi ASN itu. Betul ya? Betul. Karena itu berarti kalau udah kerja sebagai ASN, wah udahlah yang namanya kestabilan hidup terjaga untuk keluarga. Gitu pengertiannya. Gitu ya pada Sikin ya. Kira-kira Betul. itu juga yang mendasari waktu masuk pertama kali atau gimana? Oh, saya sangat senang banget kok karena saya orang kampung. Saya Mm-mm. dari daerah Kebumen, saya Mm-mm. anak paling kecil, Mm-mm. saya yang bisa kuliah S1 sendiri, Mm. dibiayai oleh kakak-kakak, Mm-mm. sampai saya S1 dan menjadi PNS di Departemen Agama pada saat itu di Jakarta. Itu Happy banget ya. luar biasa.
Wah, dan apa yang bikin paling happy selain akhirnya berhasil masuk ke menjadi ASN di Departemen Agama? Pada saat itu ada dua pikiran kok. Hmm, Setting saya itu sebetulnya dari SBG terus melanjutkan di IKIP menjadi oh, seorang guru. Dan oke. pada saat itu pendaftaran ada dua, di guru ada pendaftaran, di departemen ada pendaftaran, dan Hmm, dua-duanya saya diterima. oke. Boleh tahu Nah, Pak Dasikin kenapa milih jadi ASN akhirnya? Kok nggak jadi guru? nggak jadi guru. Mm-mm. Begini kok, saya punya dua visi, ada pemikiran tersendiri. Kalau jadi guru, saya hanya sebagai jadi mengabdi pada bangsa dan negara. Tetapi Hmm. di Departemen Agama, saya bisa mengabdi bangsa dan negara plus agama. Itu kok. Oke, oke, oke. Jadi plus agamanya gitu ya. Iya, Jadi bisa mengabdinya lebih banyak waktu itu. Akhirnya memilih kira-kira jadi begitu. ASN. Oke, oke, oke. Nah, Pak Dasikin, apa sih yang membuat banyak orang ini saya cuman pengen tahu karena saya bukan ASN juga ya. Cuman saya setiap kali itu setiap tahun ngelihat orang tuh kayaknya senang banget ngelamar jadi ASN gitu kan ya. Berlomba-lomba. Apa sih yang membuat orang-orang tuh senang banget, Pak, jadi ASN? Yang satu statusnya merasa mapan, terus mapan dan stabil. Satu, Hmm. statusnya mapan, gajinya stabil, Hmm. dan ujung-ujungnya dapat gajian atau pensiun sampai kita meninggal. Itu pada umumnya orang jadi pegawai negeri seperti itu. Cita-citanya karena Mapan. harapannya gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, oke, oke. Terus kemudian waktu akhirnya masuk nih diterima, ya, diterima. Pasti kan dapat informasi ya, Pak. Nantinya akan pensiun kira-kira umur berapa gitu. Betul nggak? Nah, itu Betul. itu begitu masuk udah langsung dikasih tahu seperti itu atau gimana, Pak? Pada sedikit. Sudah di aturan pada saat kita di diklat itu dikasih tahu kalau Hmm? pensiun itu kalau jadi pegawai biasa umur 56 itu Hmm. pensiun, nanti mendapatkan uang pensiun dan bla 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 gitu. Itu pada saat Hmm. prajabatan itu sudah Sudah diinfokan. diinformasikan oleh bagian kepegawaian. Oke, oke, oke. Dan sejak saat itu sudah tahu kenyataannya Sudah nanti tahu ternyata. kalau pensiun itu dari aktif terima berapa, setelah pensiun akan terima berapa, itu udah tahu, Pak? Itu sudah diinformasikan kalau nanti pensiun gaji kita itu dari gaji pokok hanya 75% dari gaji pokok. Hanya akan terima gaji pokok sebesar 75%-nya, gitu ya. Iya, Oke, iya. jadi dari awal sudah tahu ya. Tunjangan jabatan dan tunjangan lain tidak ada. Paling Tunjangannya, hanya tunjangan anak dan istri. yang masih dapat gitu ya. Iya. Oke, 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 oke. Ini saya mau langsung masuk ke sana nggak enak nih, Pak. Untuk saya tanya begitu ya. Waktu itu, waktu itu kan sudah dapat bayangan ya bahwa wah nanti kalau misalkan saya pensiun nih potongannya banyak nih, turunnya jauh nih gitu ya. Oke, Hmm. apa yang pada Sikin waktu itu pikirkan? Padahal kan udah tahu nih saat nanti pensiun nih potongannya bisa jauh nih gitu. Dapatnya bisa berkurang jauh nih gitu. Kira-kira apa yang ada dalam bayangan Pak Dasikin waktu itu? Ya begini kok. Jadi memang pada saat kita pada saat masih menjadi pegawai, kita sebetulnya sudah punya prinsip kecangkan ikat pinggang. Dari Jadi awal. dengan gaji segini minimal dalam 1 bulan itu harus cukup. Nah, gitu. Hmm. Nah, pada saat itu misalnya kalau nggak cukup harus cari tambahan. Nah, Hmm. memang saya pada saat masih aktif, saya kalau bisnis saya nggak mampu, waktunya nggak ada ya. Saya sebetulnya sudah beberapa kali mengenal MLM. Ada Hmm. beberapa MLM, tetapi karena waktunya yang ya belum begitu ya hanya masuk beberapa bulan, nanti ganti lagi gitu. Oke, oke. Intinya berusaha mencari Tambahan.
gaji tambahan lah, penghasilan Oke. tambahan selain gaji. Oke, jadi Gitu. sebagai ASN pertama kali Pak Dasikin masuk, sebenarnya jangankan ngomong soal nanti pensiun gitu ya. Saat masih aktif pun udah harus Ya, kencangkan ikat pinggang gitu. Kencangkan ikat pinggang. Betul. Tapi Dan Pak, pada umumnya, Heeh. Pada umumnya gimana tuh? pada umumnya gitu, SK kita sering disekolahkan di bank kok. Maksudnya apa tuh? Biar teman-teman tahu tuh. Maksudnya, Untuk sebagai agunan. Nah, oke. Jadi agunan surat, untuk misalnya ya gitu. Heeh. Jadi surat SK pengangkatan jadi ASN itu bisa dijaminkan ke bank gitu ya, supaya dapat pinjaman uang untuk ke bank. keperluan. Oh, Nah, ya. mungkin itu mungkin Dan itu yang disukai gajinya banyak itu orang ya. untuk membayar. Nah, Oke, 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 oke. itu alternatif saja kok. Alternatif untuk dapat nambah income-nya gitu ya. Oke. Ya, Pada Sikin, kalau boleh boleh jujur, biar boleh saya ya. tanya agak lancang sedikit, Pak. Ini agak lancang sedikit. Hmm. Kan posisi pada Sikin kan udah tinggi banget waktu masih berkarir ya, masih aktif ya. Itu Betul. satu tingkat di bawahnya menteri gitu ya. Gaji pokok plus tunjangan plus apa gitu dibawa pulang berapa, Pak? Per bulan kalau saya boleh tahu. Gini, saya pangkat terakhir gaji pokok dengan tunjangan istri dan anak 5 juta kok. Oh, gaji pokok plus tunjangan istri anak itu total 5 juta. 5 juta Oke. lebih. Terus Oke. tunjangan jabatan sebagai dirjen 4,5 juta. Tunjangan Jadi, sebagai dirjen 4,5. Oke. 4,5 juta. Jadi gaji yang kita bawa pulang itu sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta. Ya. Cuman itu Pak per bulan dapatnya? Atau ada yang lain? Ya, ditambah lagi dalam beberapa tahun belakangan ada yang namanya tunjangan kinerja. Tunjangan Tunjangan kinerja. kinerja itu yang sekarang agak cukup lumayan karena lebih tinggi dari gaji. Jadi kita terima dengan tunjangan kinerjanya kita 20 juta. Jadi kita di beberapa sebelum ya ada setahunan saya terima sekitar 30 juta kok. Oh, oke. Jadi kalau saya boleh rangkumkan ya Pak, saya rangkumkan dari sejak kerja sampai menjelang pensiun, 1 tahun sebelum pensiun gitu ya. Itu maksimal itu terima ya 10 jutaan itu ya Pak ya? Ya, 10 juta. Iya. Ya. Baru setelah setahun terakhir menjelang pensiun, Ya. ada tunjangan kinerja sebesar 20-an, sehingga total 30 juta yang diperoleh. Betul. Betul ya? Oke. Pak, berarti setelah masuk usia pensiun, itu tunjangan kan udah nggak dapet tuh, yang kinerja. Yang hanya dapat gaji pokok plus tunjangan istri anak tadi. Ya. Ya, itu sebesar 5 juta. 5 juta. Tapi yang diterima 75% ya? 75% dari 5 juta. Oke, berarti kurang lebih hampir 4 juta gitu ya Pak ya? Itu yang diterima saat ini. Kira-kira. Wow. Wow, Pak Dasikin, saya salut dengan Anda karena menurut saya itu nggak gampang Pak menurunkan apa nih ya gaya hidup standarnya kita tuh yang dari 30 juta turun sampai ke bawah itu harus menyesuaikan gitu ya. Itu tantangannya besar sekali ya Pak Dasikin ya. Betul. Dan itu sebabnya kenapa sejak zaman dulu sebenarnya Pak Dasikin udah mulai mencari usaha dan gaji tambahan gitu ya. Betul. Supaya bisa memenuhi di sana. Tapi kadang-kadang nggak dapat, akhirnya menyekolahkan tadi ke bank, gitu ya, supaya dapat pinjaman. Oke. Thank you Pak Dasikin. Ini ada yang memuji ya, ada yang memuji. Waduh, gila, ini serius. Ini Pak Dasikinnya jujur banget katanya, jujur sekali ya. Bu Rakil ini, iya Bu Rakil ini tinggal daerah Kediri kalau saya nggak salah ingat ya, tinggal di Kediri karena juga sempat ngajar di universitas sebagai ASN kelihatannya ya, dan ya itu setelah sekarang ya maksimal setelah mau dapat pensiun banyak ya harus kerja serius katanya di HDI, karena hari ini kalau nggak salah sudah full juga mengerjakan bisnisnya di HDI.
Gitu ya, kalau murakilnya. Oke, tapi saya nggak lari ke sana dulu. Saya mau bincang-bincang lagi. Nanti kita kembali lagi pada sedikit. Baik Oke, kok. ya, jangan kemana-mana. Thank you, Bu Mariana. Hai, saya pengen lihat nih sekarang apakah suaranya sudah bisa terakses dengan baik atau belum, gitu ya. Sebentar saya jadikan co-host dulu karena ini kelihatannya ganti akun ya dibanding tadi ya. Oke, coba di unmute terlebih dahulu, Ibu. Oke, sudah bisa. Nah, mantap. Sekarang Nah, suaranya juga mantap, mantap mantap. ya. Udah gak di jalan lagi. Oke, Iya, Bu Mariana, tadi sempat dengar-dengar perbincangan dengan Pak Harja dan Pak Dasikin ya? sudah dengar. Sudah dengar Nah, ya. Kalau luar biasa ya, eh, luar pengap- biasa. iya, karirnya beliau berdua ya sampai ke puncak, Iya, satu satu di mm, swasta, satu lagi di sebagai ASN gitu ya. Puncak semua itu. Oke. Nah, kalau Bu iya, Mariana ini baru tahun depan nih akan pensiun. iya betul. Itu pun sampai Juni ya, sampai Juni ya karena Iya, SD kan selesainya di sana ya Juni ya. Setelah iya. itu kenapa tuh Bu nggak mau melanjutkan? Enak Hmm, nih kan, enak nih Kak, katanya kalau online kan lebih enak nih sekolah ngajar sekarang online. Hah? iya memang ya. Online itu menurut saya ya, Heeh. itu saya lebih enak. Mungkin Tuhan izinkan saya untuk mengalami PJJ di rumah ini. Hmm. Nah, karena apa kan sebelum menghadapi pensiun saya sudah menghadapi di rumah dengan apa namanya Mm-mm. waktu yang banyak gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya saya harus hadir, saya harus bangun pagi, saya harus siapkan anak-anak makanan, saya Hmm. bawa bekal mereka karena saya kan punya 7 anak asuh tuh ya. Jadi Hmm. saya harus bawa semuanya dan saya harus gotong mereka, maksudnya bawa mereka semua ke Ke sekolah sekolah. mereka. Nah, nanti kita pulang bareng dari sekolah mereka saya sudah jam 3, mereka bisa jam 4 karena mereka les. Kita sampai rumah bisa jam 6. Hmm. Itu berangkat dari rumah jam berapa itu Bu? Jam 6, harusnya jam 6, tapi kita karena kita sibuk jadi kadang-kadang jam 6 seperempat kita baru jalan. Jam 6 Itu pun seperempat jalan, nyampe rumah jam 6. bisa jam 6. Itu karena Oke. kita di tengah jalan kita beli makanan, beli apa gitu untuk Oke, kita oke. masak lagi di rumah. Ya belum Itu lagi Jakarta sangat-sangat luar macet ya. biasa sibuknya. Belum Jakarta macet banget ya. Betul. Ini yang ibu-ibu ini pasti ngerti nih maksudnya Bu Mariana ya. Karena punya satu anak, dua anak kita bawa ke sekolah tiap pagi, jemput lagi gitu ya. Itu udah menantang. Apalagi ditambah dengan 7 anak asuh yang harus dibawa ke Ya, sekolah. Tantangannya banyak. luar biasa. Terus gajar lagi apa gini. Jadi bagi Bu Mariana kalau kita baca ya, kalau kita baca koran atau dengar berita kan banyak guru tuh yang mengeluh. Aduh, atau orang tua juga ngeluh, aduh, nih online nggak enak nih, mengganggu nih, yang harus disiapkan banyak nih, apa gitu segala macam ya. Tapi Bu Mariana justru bersyukur dengan kondisi ini, Iya, saya menjelang dipersiapkan untuk pensiun. pensiunnya seperti ini. Oke, jadi pas ya dipersiapkan untuk pensiun sekalian. Uh, Oke, sip, 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 sip. Bu Mariana, saya pengen tahu, sudah ngajar tuh dari tahun 83 kan? iya, Sejak saya berumur 4 tahun itu. Saya ngulang terus ya, biar ketahuan umur saya berapa. iya, Ya, kebayang berarti, kalau Bu Mariana udah ngajar berapa tahun berarti? 39 tahun. 39 tahun ya, Iya. ditambahkan kurang lebih 4 tahun, ya itulah usia saya. Tambah 3 tahun usia saya itu. Uh-uh. Ya, oke, jadi 39 tahun mengajar. Bosan nggak sih Bu Mar? Uh, sebenarnya dibilang bosen ya enggak gitu. Memang Hmm? beginilah Biasa aja keadaannya gitu gitu. ya. Jadi guru ya Iya, ngajar aja gitu ya. iya. Tapi kita Menantang, harus jalanin aja. menantang ya tapi ya. Iya, kita bertemu dengan anak-anak gitu setiap hari. Ngajar kelas berapa Bu Mar kalau boleh tahu? Sekarang saya mengajar kelas 4 Oh, kelas SD. 4. Oke, oke, oke. Ya hobi ngajar tuh ya kelihatannya ya katanya. Hobi Oke. sih enggak ya, Heeh. karena sudah istilahnya Tuhan sudah tempatkan saya di sini ya saya jalanin aja. Kita mau Hmm, komplain pun kita nggak bisa gitu. oke, Kalau oke, menurut oke. saya begitu. Jadi saya orangnya nggak bisa lari dari kenyataan gitu. Eh, Udah aja lari di tempat.
diem aja, jalanin Karena aja sudah yang terbaik. sudah kadung di sana gitu ya, istilahnya orang, Nah, iya, ya sudah keburu betul. basah, udahlah berenanglah sekalian gitu ya. Nah, Dinikmatin heeh, mengajarnya gitu ya. iya. Oke, Kayak oke, oke. HDI juga sama, Kak. Saya Oke. udah di HDI, saya nggak bakalan bisa keluar. Udah aja saya jalanin begitu. Oke, Saya dijalankan harus sampai berhasil seperti ya, itu. sampai tuntas. Oke, sip. Iya. Bu Mar, saya mau tanya dulu nih, ya. Begitu masuk pertama kali ngajar, oke, kan sudah dapat bayangan juga ya, ini kira-kira akan pensiun kapan gitu. Betul nggak? Ada Hmm, infonya nggak? pertama kali ngajar ya. Iya, Pertama sejak kali masuk ngajar pertama kita kali, masih umur berapa? 20 lah. dua Kita 20-an nggak tahun ya. kepikiran untuk pensiun. Nah, saat-saat Hmm, kita 55 tahun, kita baru pikir kan. Nah, itulah hmm. saat-saat kita, oh iya sebentar lagi pensiun gitu. Jadi Tapi dari waktu masuk awal nggak kepikiran sama sekali ya. nggak pernah. Setelah udah Tapi kalau 55 kita udah baru mulai. memasuki usia 50, nah baru kita tahu, oh kita sebentar lagi pensiun ya. Apa tuh perasaan Dihitung itu yang muncul, Bu? perasaannya, kalau saya sih biasa aja ya. Mm-mm, mm-mm. Saya Gitu. pikir ya memang kalau kita udah cukup usia ya kita harus pensiun ya. Anak-anak muda yang menggantikan kita Hmm, untuk mereka berjuang gitu. hmm. Jadi biasa aja ya. Cuman Mm, cuman sekian tahun aktivitasnya berubah, sekian puluh tahun sudah iya, dilakukan, terus tiba-tiba jadi hilang gitu. iya. Siap nggak kira-kira ngadapin itu, Bu Mar? Ya, seperti tadi saya bilang, saya sudah dipersiapkan saat PJJ. Oh iya, seandainya Banyak nggak ada sekali di pelajaran rumah. online ini, mungkin nggak siap ya, agak berat ya. Maksudnya saya berat gitu, enggak juga sih ya. Hah? Saya sih orang yang apa namanya? Yang Mm-mm. menerima lah istilahnya. Kalau Pasrah misalnya aja ya. PJJ ya saya suka gitu. Karena memang Oke. memang saya ini jadi lebih banyak di rumah, bisa melaksanakan apa-apa gitu. Kalau di rumah, kalau di sekolah kan stay di sekolah itu sampai jam 3. Hmm. Nggak boleh kemana-mana, di situ aja. Jam 3 baru kita keluar sekolah kan. Kalau Padahal saya, udah nggak ada kegiatan di sekolah. padahal sudah tidak ada kegiatan, tapi Oke, peraturan dari sekolah ya harus jam 3 gitu. oke, saya Kalau baru kita tahu kan nih. kalau di rumah enggak. Ya, begitu bidang studi Hmm. masuk, kita bisa ke dapur, lihat Hmm. anak-anak atau apa yang bisa kita kerjakan. Itu kan Hmm. seperti kita pensiun sebenarnya, persiapan. Iya. Iya kan? Jadi lebih produktif Berasa. ya. Nah, iya. Apalagi Oke. nanti pensiunnya. Oke. Jadi jauh lebih produktif lagi nantinya. Oke, Iya, mudah-mudahan nanti diisi dengan lebih lebih ini ya, lebih mantap lagi. Oke. iya lebih Diisi bermanfaat. dengan lebih ya, lebih bermanfaat lagi. Tinggal sekarang memikirkan anak-anak asuh itu anak asuh tetap harus diantar jemput nanti ya, tapi di sela-sela itu Iya, bisa dikerjakan yang lain-lain gitu ya, Bu ya. iya betul. Oke, oke, oke. Bu Mar, jangan kemana-mana, nanti kita bincang-bincang lagi. Oke? Oke, thank you, Eh, thank you. ya, saya mau lanjutkan dulu sesinya karena belum selesai. Kita lanjutkan sesinya ya, rekan-rekan ya. Sambil Anda kalau mau bertanya-tanya boleh loh nanti ke teman-teman yang lain. Oke? Ya. Ini rekan-rekan. Jadi kita lihat sekarang bahwa ternyata bisa loh kehidupan setelah pensiun itu jadi menyenangkan buat kita. Bahwa setelah kita udah pensiun itu tetap oke gitu ya buat kita. Selama Anda dan saya, ya, oke ya, selama Anda dan saya siap untuk menghadapinya. Kita sudah memiliki konsep yang benar akan pensiun tadi. Oke? Nah, bagaimana caranya sekarang supaya kita tuh bisa happy dan bisa wealthy? Ya, jadi nggak cuma happy-nya. Kalau pensiun dalam kondisi bahagia, mungkin sebagian orang bisa melakukannya. Karena ya sudahlah, saya sudah berkarir sekian tahun, sekian puluh tahun, sudah cukup pengabdiannya saya, ya kan? Sudah saya habiskan dengan keluarga happy, ya. Tetapi untuk wealthy-nya, untuk bisa sejahteranya, bisa nggak kita meraih keduanya? Nah ini yang kita akan bahas, oke? Bagaimana rahasianya supaya kita bisa pensiun dalam kondisi yang happy dan juga wealthy? Ya, yang pertama tentunya harus memastikan diri kita tuh tetap sehat jasmani dan rohani. Iya dong, kalau kita secara fisik kita sering sakit-sakitan, ya apanya mau happy, betul nggak? Jadi tetap harus membuat diri kita itu bisa sehat ya, secara fisik, jasmani dan juga rohani. Kehidupan sosial kita harus seimbang, rohani kita harus seimbang, gitu kan? Kita isi dengan baik. Gitu.
Oke, itu yang dilakukan juga teman-teman yang tadi sharing bersama kita, misalkan Pak Harja, yang sering banget yang saya tahu ya, sering posting habis jalan, habis lari gitu ya. Jadi terus olahraga, menjaga diri, tetap bugar. Ini penting untuk kita. Oke, terus yang kedua adalah harus pastikan kita tetap punya income. Nah, kenapa nih? Penting. Iya, tadi juga kita sudah mendengar ya bagaimana ceritanya Pak Dasikin dari yang em, setahunan terakhir tuh menerima di atas 30-an per bulan, 30 jutaan sebulan. Setelah pensiun, itu hanya menerima 75% kali 5 juta setiap bulannya. Oke, jadi kalau mau memastikan bahwa kita tuh tetap akan happy tiap hari menjalankan hidup kita, bisa wealthy, ya kita harus tetap punya income. Oke, dan tentunya lebih baik kita menyiapkannya sejak awal. Oke, menyiapkan sejak awal. Nah, ini yang saya mau share dengan teman-teman. Masih ingat cerita kolam renang saya tadi? Oke, kalau kolam renangnya keruh, kita nggak bisa melihat ujung begitu kita masuk ke dalam, ya, maka kita akan penuh dengan ketakutan. Kita penuh kekhawatiran. Saat kita berenang mengarungi itu, ya, tenaga yang kita keluarkan lebih besar. Kita jadi ngos-ngosan karena kita penuh dengan ketidakpastian. Oke, tetapi seandainya Anda dan saya menetapkan tujuannya berbeda. Oke, begitu saya masuk ke dalam air, saat saya berenang, saya nggak bisa melihat ujungnya. Tetapi saya tahu bahwa ini ada ujungnya. Oke, bahwa saya tahu ini ada ujungnya. Meskipun saya nggak bisa langsung ngelihat sampai ujung, tapi saya tahu ini ada ujungnya. Dan kalau saya renangi dengan santai, terus, dan terus, dan terus, dengan pikiran yang happy, dengan terus, dan terus, dan terus, lama-kelamaan itu akan bisa sampai ke ujungnya. Pola pikir, mental, rekan-rekan, yang seperti ini harus kita siapkan saat kita mau pensiun. Mempersiapkan diri kita untuk pensiun, kita harus tahu. Iya, masa depan saya nggak bisa tahu nih. Iya, pensiun itu udah pasti. Tapi masa depannya seperti apa, saya nggak bisa tahu. Yang saya bisa tahu adalah, saya pastikan diri saya punya income. Supaya saat saya pensiun, saya tetap tenang. Maka saya jalani hari demi hari, hari demi hari. Bisa dibayangkan ya, rekan-rekan ya, contoh dari analogi tentang kolam renang tadi. Oke? Nah, banyak orang mempersiapkan diri dengan cara apa sih? Memastikan mereka punya income, tetap sehat gitu ya. Banyak orang mempersiapkan dengan cara apa? Menabung. Jadi income yang sudah ada, ya, ditabung. Tidak semuanya digunakan, ya, baik lewat deposito, sebagian lagi lewat logam mulia. Setiap bulan dia belikan 1 gram, 2 gram, 1 gram, 2 gram misalkan. Oke, dikumpulkan terus ya sesuai dengan kebutuhannya. Ada lagi yang mempersiapkan dengan cara apa? Dana itu diinvestasikan, entah lewat saham, reksadana, dan lain-lain. Jadi tidak cuma ditabung, tapi ditumbuh kembangkan. Oke, sebagian yang lain mempersiapkannya dengan apa? Dengan masukkan ke real estate. Ya, invest ke real estate ya, bangun rumah, kos-kosan, ruko lah, mungkin bangun pertokoan gitu ya, atau bangun tempat parkir misalkan. Ini cara mempersiapkan pensiun untuk memastikan bahwa nanti kita akan punya income terus-menerus meskipun kita sudah pensiun. Oke? Nah, ada yang mengkombinasikan tiga-tiganya. Pertanyaannya saya sangat sederhana hari ini. Apakah dengan melakukan itu semua cukup? Jawabannya tidak, rekan-rekan. Tidak cukup. Bagus kita punya tabungan, bagus kita punya investasi, bagus kita punya investasi dalam bentuk real estate dan lain-lainnya tadi. Oke, tetapi itu saja tidak cukup. Kenapa saya katakan tidak cukup? Iya, karena begitu terjadi krisis, begitu terjadi resesi, aset-aset tadi itu tuh bisa rentan banget hilangnya. Sangat rentan hilang. Oke, bisa berkurang jauh. Udah ditabung bertahun-tahun, ya. Ternyata begitu pensiun, kalah jauh dengan inflasi, hilang. Oke, terjadi krisis, ya. Sehingga apa yang sudah dimasukkan ke saham, nilainya menjadi jauh lebih berkurang dibandingkan apa yang dibayangkan saat di awal. Karena begitu dia pensiun, pas terjadi krisis. Ngomong-ngomong ya,
pas orang pensiun, pas krisis tahun lalu dan tahun ini banyak nggak ya orang yang pensiun tahun kemarin dan tahun sekarang? Ada kan ya? Mungkin mereka sudah punya aset banyak. Tapi begitu masuk era kondisi dalam kondisi krisis, maka nilai yang sudah mereka kumpulkan investasinya berkurang sangat jauh. Atau yang sudah punya rumah, invest di rumah. Akhirnya yang terjadi nilai rumah berkurang karena banyak orang yang nggak bisa nyewa lagi, mereka pulang kampung mungkin. Oke? Terus kemudian yang punya kos-kosan tidak bisa disewakan karena banyak kantor sekarang mengadakan kerjanya tuh online, work from home. Akhirnya banyak yang tidak kos lagi, ada yang sebagian kehilangan pekerjaannya, otomatis tidak bisa ngekos, sumber penghasilan dari kosannya juga hilang. Ini apakah banyak yang ngalamin? Banyak sekali rekan-rekan. Terus kalau misalkan menyiapkan itu semua tadi itu bagus, tapi belum cukup. Karena bisa terjadi krisis dan menghilangkan itu semua. Terus apa yang seharusnya Anda dan saya persiapkan rekan-rekan? Oke? Apa yang bisa Anda dan saya persiapkan rekan-rekan? Ya, itu adalah pertama, miliki dan bangun bisnis Anda sendiri. Kita harus membangun bisnis kita sendiri sejak awal. Jadi kalau Anda yang hari ini masih jauh dari pensiun, misalkan kalau tadi Bu Mariana bilang ya, wah pertama kali saya kerja masih umur 20-an, mana kepikiran soal pensiun-pensiun gitu ya. Oke, ngapain saya pikirin soal pensiun ya? Karena memang itu jauh rekan-rekan untuk kita pikirkan saat itu. Oke? Sampai kapan? Sampai tiba-tiba sudah tadi Bu Mariana cerita 55 tahun baru. Waduh, ini mulai pensiun nih. Bentar lagi pensiun nih. Ya, kalau misalkan Bu Mariana nggak siap, nggak bisa jawabannya enteng kayak tadi. Oh, saya sih siap-siap aja. Enjoy-enjoy aja saya orangnya. Pasrah, sudah terima seperti apa ya kondisinya saya terima gitu. Tapi banyak orang rekan-rekan, mereka tidak pernah menyiapkan sejak awal. Sehingga begitu pensiun, dekat-dekat pensiun, mereka baru panik. Mereka baru mulai stres. Mereka baru mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Maka saya memberikan solusi hari ini kepada Anda semua. Kalau Anda ingin punya satu buah kepastian dalam pensiun nanti pasti bisa bahagia dan sejahtera, maka bangunlah bisnis Anda sekarang juga. Sama seperti prinsip Robert T. Kiyosaki tadi, ya. Tanam pohon, sirami terus hari demi hari selama bertahun-tahun. Suatu saat pohon itu tidak perlu lagi kita urus, tapi pohon itu yang nanti akan mengurus dirinya sendiri. Dan saat pohon itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri, dia bisa memberikan banyak hasil buat kita. Bisnis kita juga sama. Kerjakan terus hari demi hari, rekan-rekan. Sampai tahunan. Suatu hari bisnis kita tidak perlu lagi kita kerjakan, karena bisnis kita bisa bekerja sendiri. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang pertama, kunci untuk bisnis kita bisa sukses, kita harus punya yang namanya sistem. Harus ada sistemnya. Seperti orang-orang di pabrik, misalkan mereka bekerja, ya, langkahnya itu jelas apa yang harus dikerjakan dari produk yang masih bahan baku sampai akhirnya jadi barang jadi. Itu karena ada sistematisnya. Saat Anda dan saya mencari bisnis, harus cari bisnis yang ada sistemnya, rekan-rekan. Supaya apa? Sistem itu membuat bisnis kita bisa jalan, membuat kita bisa lebih cepat berhasil, dan yang paling penting adalah menyiapkan diri kita. Kalau ada apa-apa dengan kita, bisnisnya bisa terus berjalan. Ingat pengertian dari arti kata pensiun menurut Robert? Saya kerja nggak kerja, uang bisa datang terus. Kalau bisa makin lama makin besar. Rekan-rekan, itu hanya bisa dimiliki oleh bisnis yang memiliki sistem. Kalau bisnis yang kita punya, itu adalah bisnis yang masih harus terus kita tekuni sendiri. Harus kita jaga sendiri. Harus kita kelola sendiri terus dan terus. Udah setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Harus terus kita kerjakan sendiri. Tidak punya sistemnya. Maka nggak akan bisa membuat kita pensiun. Anda setuju? Setuju ya? Jadi harus punya bisnis yang punya sistemnya. Oke? Nah, kalau kita mau membangun sistem, berarti banyak banget yang harus kita siapkan. Ya, saya memberikan rumusannya supaya yang gampang dan tidak perlu Anda siapkan terlalu banyak. Apa itu? Saat kita men-setup bisnis kita, set up-lah sejak awal, carilah bisnis yang punya sistem. Jangan membangun bisnisnya dulu, baru nanti udah jalan, udah rame, baru mikirin sistemnya. Itu yang membuat banyak orang akhirnya nggak bisa pensiun, rekan-rekan. Mereka punya bisnis, punya usaha, punya toko, misalkan ya, sudah menghasilkan, makin lama makin rame, makin banyak uangnya, tapi makin nggak bisa pensiun. Kenapa? Karena sejak awal nggak di-set up.
bisnisnya itu untuk punya sistem, ya. Buatlah bisnis Anda tuh transparan. Apa artinya? Saat Anda menyiapkan bisnis Anda secara transparan, begitu Anda sudah mulai punya sistem, maka Anda bisa cari karyawan, rekan-rekan. Anda bisa punya cari karyawan, Anda bisa cari partner bisnis yang mereka bisa kerjakan. Karena hasilnya transparan, mereka bisa tahu hasilnya mereka dapat berapa, kita dapatnya berapa. Sehingga apa? Begitu kita tinggalkan, mereka yang jalankan, kita tahu banget ya hasilnya seperti apa. Nggak perlu ada, oh ini kalau jual ke orang ini hasilnya sekian, jual ke ini hasilnya begini. Jadi nggak ke satu orang berbeda, ke orang yang lain berbeda. Tapi saat saya nge-set up bisnis kita secara transparan, dari awal punya sistem, maka akan sangat mudah saat kita merekrut karyawan, saat kita mau mencari partner bisnis. Ini juga akan menjadi jauh lebih gampang. Oke? Cari mentor bisnis. Ini penting. Saat Anda dan saya punya mentor bisnis, rekan-rekan, oke? Maka apa yang terjadi? Bisnis kita akan bisa bertumbuh jauh lebih cepat. Dan kalau kita mengalami satu buah kondisi yang tidak enak, dalam bisnis kita ada tantangannya, ya, ada kesulitannya, kita tuh bisa konsultasi. Karena mentor bisnis adalah orang yang berada di luar bisnisnya kita, dalam arti kata dia kan orang yang berbeda dengan kita. Maka saat kita ada kesulitan, kalau sulit kan emosi yang bermain ya. Jadi nggak bisa mikir dengan baik, jadi kalang kabut, amburadul semuanya. Mentor bisnis adalah orang yang bisa tetap berpikir secara objektif, membantu kita untuk melihat masalah yang ada. Sehingga bisnis kita bisa tetap oke, bisa tetap jalan. Ini pentingnya Anda mencari bisnis yang dari awal Anda setup sudah punya sistem, dia transparan, punya mentor bisnis. Dan yang paling penting adalah carilah bisnis yang kalau penjualannya naik, maka profit kita, keuntungan kita pasti naik. Loh Pak, bukankah semua bisnis kalau salesnya naik, profitnya naik? Belum tentu. Banyak banget bisnis yang penjualannya naik, tapi keuntungan tidak naik. Kenapa? Apalagi dalam situasi-situasi tertentu, ya barangnya sudah numpuk terlalu banyak, nggak bisa dijual, maka dia lakukan obral. Penjualan naik nggak? Secara rupiah. Penjualan naik, tapi keuntungan mungkin berkurang atau bahkan rugi dia. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, carilah bisnis yang begitu penjualan itu naik, pasti profit keuntungan kita akan ikutan naik. Oke? Anda sudah tahu rahasianya sekarang kalau mau berbisnis? Jangan sampai salah dalam memilih bisnis kita. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang ingat baik-baik bahwa 90% bisnis itu gagal. Oke? Dan 90% orang gagal di 10 bisnis pertamanya dia. Waduh, sadis. Ya, jadi ada buka 10 bisnis terlebih dahulu, kemungkinan Anda gagal 9-nya. Jadi kalau beberapa teman-teman tadi bilang, saya sudah mencoba berbisnis untuk nambah income seperti Pak Dasikin bilang gitu ya. Cuman itu karena masalah kendala waktu apa segala macam, membuat saya tuh nggak bisa punya bisnis yang berhasil saat saya masih aktif sebagai ASN. Oke? Nah, saya mau bincang-bincang lagi sekarang. Ya, saya mau bincang-bincang lagi. Pak Harja dan juga Bu Mariana. Ya. Kalau pada Sikit tadi sudah share ke saya tadi kan ya, bahwa di sela-sela aktif itu beliau mencoba menjalankan usaha. Tapi ya secara waktu nggak memungkinkan untuk beliau menjalankan dengan baik, fokus waktu itu. Nah Pak Harja sendiri gimana? Kalau tadi yang saya bahas nih, kira-kira nih temanya ya, kan saya share gimana caranya supaya bisa pensiun bahagia, sejahtera gitu ya. Kan Pak Harja termasuk salah satu yang bahagia dan sejahtera saya lihat. Oke. Nah, termasuk salah satunya tuh menabung. Ya kan ya, ada soal menabung di sana saya cerita. Ya, menabung dengan macam-macam instrumen. Nah, yang Pak Harja persiapkan dulu apa Pak Harja untuk memasuki pensiun? Kan begitu masuk kerja udah tahu kan kapan akan pensiun kan? Ya. Ya. Nah, yang dipersiapkan apa Pak Harja? Yang Pak Harja persiapkan? Suara saya kedengeran nggak? Lebih baik dibandingkan yang tadi. Lebih baik ya? Iya. Ya, saya pernah ketika saya masih bekerja, saya buka usaha, buka bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar saya buka kurang lebih selama hampir 3 tahun. Tapi karena saya nggak fokus, saya nggak tangani sendiri, akhirnya bimbingan itu juga kolaps. Oke. Ya. Saya pernah lakukan itu.
Oke. Kemudian saya sebagai trader juga saya tetap aktif. Ya sekarang juga masih, tapi dalam kuantiti yang kecil sekali sekarang. Tapi memang yang lebih penting ya menabung, Pak. Ya, menabung dalam bentuk yang mungkin bisa kita beli aset-aset tanah atau rumah. Ya, itu yang saya lakukan dulu sih seperti itu, Pak. Pak Harja, kalau saya boleh tahu, ini karena sebenarnya saya udah tahu, tapi saya pengen Pak Harja yang ngomong gitu ya. Ya. Kalau di ASN tadi, kalau di pada segi tadi ya, kan cerita dari hasil berapa, tinggal berapa saat pensiun gitu. Kalau di swasta gimana Pak? Pak Harja? Ya, ketika pensiun ya jadi nol. Nah, begitu pensiun dari perusahaan nol gitu ya. Tapi dapat uang pensiun dong Pak? Uang pensiunnya dibayar langsam, Pak. Lamsam itu maksudnya dibayarkan sekaligus gitu ya? Sekaligus, ya. Oke. Sudah ketemu Pak? Kira-kira berapa kali waktu itu dibayarkannya? Pak Harja kerja berapa tahun ya di grup Astra ya Pak? Saya di Astra hampir 23 tahun. 23 tahun. Oke. Lama sih. Iya. Itu nggak terlalu lama ya Pak ya? 23 tahun ya Pak ya? Saya terlalu terlena, Pak. Terlena. Oh, terlena. Oke. Nah, Pak, Bu Rakil nanya tuh, kalau swasta dapatnya pesangon ya, Pak? Iya, dapatnya pesangon. Ya, berapa besar gitu ya yang didapatkan gitu ya? Oke, saya nggak tahu Pak Harjo udah cari nggak infonya berapa besar? Kira-kira berapa kali gitu? Kalau nggak salah sekitar 40 kali, Pak. 40 kali gaji total, ya diterima. Total ya, total 40 gaji dibayarkan di muka gitu ya Pak ya, untuk pensiunnya. Oke, ini pertanyaan saya berikutnya nih ya. Rekan-rekan tahu nggak bahwa Pak Harja mempersiapkan pensiunnya dan juga dipersiapkan oleh perusahaan gitu ya. Maksudnya apa? Pak Harja ini pada puncak posisinya itu memimpin 6.000 orang. 6.000 orang dipimpin oleh beliau. Oke. Banyak orang waktu pensiun itu mengalami yang namanya post power syndrome. Wah, karena kekuasaannya hilang mendadak, gitu kan ya. Oke, jadinya tuh mengalami satu buah kondisi yang di rumah tuh jadi sering marah-marah sendiri, merasa diri itu orang penting banget gitu ya. Jadi harus dihargai, dihormati oleh orang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, Pak Harja mimpin 6.000 orang, Pak. Terus kemudian pensiun. Ya kan jadi nggak mimpin siapa-siapa waktu itu ya. Oke. Mengalami post power syndrome atau enggak, Pak? Ya, kebetulan saya tidak tahu apakah kebetulan atau karena memang polisi perusahaan ya. 2 tahun menjelang saya pensiun, pimpinan saya itu mengurangi tugas-tugas saya. Ya, dari mulai secara operasional memimpin sekian banyak orang, saya dipindahkan ke bagian konsep manajemen atau quality management. Nah, di situ saya tim saya hanya sekitar 6 sampai 12 orang. Sebentar Pak. Ya. Dari 6.000 ke tinggal 6 sampai 12 orang. Ya. Itu kan juga berasa jauh banget ya, jomplangnya ya. Betul. Ada perasaan yang gimana muncul, Pak? Atau gimana? Seneng, happy, nggak seneng, nggak puas, atau gimana, Pak? Yang pasti saya senang. Senangnya kenapa tuh? Kebetulan yang 6.000 orang yang saya pimpin itu adalah tenaga driver. Oh, tenaga sopir untuk ini ya, Astra ya. Tenaga cukup kasar lah ya. Oke. Jadi ketika saya lepas dari 6.000 orang, saya merasa seakan beban saya itu jauh berkurang gitu. Sehingga akhirnya saya hanya memimpin 12 orang, di mana 12 orang ini adalah orang-orang yang paling tidak secara intelektualnya dia jauh lebih tinggi. Oke. Dan lebih mudah memimpin mereka. Gitu. Oke. Jadi kerjanya berbeda lah ya, bidangnya jadi berbeda gitu. Beda sekali. Oke. Tapi itu nggak membuat Bapak tuh merasa ada ketidakpuasan, karena gini loh Pak, kayak pemain sepak bola Pak, kalau dia tuh jadi pemain utama selama ini, setiap kali tanding dia turun gitu ya, suatu saat dicadangkan aja, babak pertama nggak main aja gitu ya, diturunkan cuma di babak kedua, itu tuh meskipun dia main, meskipun mungkin dia cetak gol, dia nggak puas Pak, karena merasa ini lu seakan-akan nggak menghargai kemampuan gue nih gitu kan, seakan-akan ada orang kayak gitu.
Pak Harja ngalamin begitu enggak ya Pak ya? Ada lah, Ada sepertinya ada. ya, ada. Ada. Gimana Pak ngatasinnya Pak Harja? Eh, yang pertama ya kita harus menerima kenyataan, Pak. Hmm, Seorang pimpinan kan punya hak penuh untuk mengatur anak buahnya kan, karena tidak bisa hmm. diatur kan. Ya kita menyadari kenyataan itu, ya menerima, seperti Ibu Mariana tadi kan, belajar menerima. Oke. Jadi menyesuaikan terus-menerus gitu ya. Ya, penyesuaian. Oke, cukup lama pasti ya waktunya Pak untuk bisa nerima dengan baik. Ya, ya. Oke, 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 oke. Jadi teman-teman bisa ngeraba ya 40 kali gajinya beliau itu berapa besar. Kalau mimpinnya tuh sampai 6.000 orang dulu. Oke. Karena kalau saya kejar Pak Harja tipe orang yang nggak mau sebut angka soalnya. Ya, mudah-mudahan mau sebut suatu saat nanti ya, bisik-bisik dengan saya nanti. Oke, dan akhirnya beliau mau menyiapkan diri dengan cara menabung tadi sejak awal. Nah, yang menarik adalah besarnya tabungan yang dilakukan oleh Pak Harja, itu tuh saya pikir angkanya fenomenal, Pak. Karena semua financial planner itu mengajarkan, tabunglah 10% penghasilanmu setiap bulan yang tidak boleh diambil untuk pensiunmu. Gitu kan ya, orang-orang ngajarin kan gitu. Itu financial planner. Oke, jadi 10% diambil, ditabung, 10% diambil, ditabung. Pokoknya nggak boleh diapa-apain deh sampai kita pensiun. Ya. Nah, kalau Pak Harja saya dengar angka yang ditabung jauh lebih tinggi ya, Pak ya. Ya. Oke, ini tabungan yang untuk pribadi menyiapkan pensiun itu berapa persen, Pak Harja? Saya punya prinsip bahwa saya hanya menghabiskan 30% dari penghasilan saya tiap bulan. Itu yang saya usahakan. Saya usahakan tiap bulan. Jadi saya habiskan hanya 30%. Jadi hanya menggunakan 30% dari yang didapatkan setiap bulannya, tiap bulan. Maksimal gitu ya. Sisanya ditabung, Pak. Sisanya saya tabung atau saya investkan ke macam-macam aset. Yang tadi jadi tanah, aset, dan lain-lain gitu ya. Ya. Pak, kalau biaya nonton itu yang aktif setiap bulan tuh beberapa kali itu, dulu termasuknya 30% juga. Kebetulan saya juga punya other income, Pak. Selain Oke. saya kerja di kantor, biasanya saya pakai other income itu. Ya, ya, ya. Jadi ada income yang lain, ada itu Ya. apa jenisnya, usaha atau gimana, Pak? Ya kadang-kadang dipanggil orang untuk jadi pembicara kecil. Oke, oke, oke. Untuk sharing ilmunya gitu ya, jadi pembicara dibayarkan. Nah, pakai uang itu juga untuk yang nonton dan lain-lain gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, oke. Jadi itu tipsnya ya, rekan-rekan. Sejak awal memutuskan berapa persen yang harus digunakan. Oke, sisanya ditabung supaya punya aset lagi nanti. Itu juga tips dari Pak Harja nih. Ya, beliau juga mencoba untuk membangun bisnis dan meskipun gagal ya. Habis berapa Pak waktu itu Pak, kalau boleh tahu? Uang sewa ruko 3 tahun, belum lagi bayar Tahun ini bayar itu. 2015 Mm-mm. itu saya pergunakan bonus saya 1 tahun, Pak, untuk invest ke situ. Itu sekitar 200 sampai 300 juta itu habis. 200-300 juta tahun 2015 dipakai untuk invest, bangun ngambil franchise ya Pak ya waktu itu ya, Waralaba ya. Untuk belajar les-lesan gitu. Terus kemudian akhirnya kurang bisa menghasilkan, nggak nutup ya, nggak balik Pak 300-nya. Nggak nutup ya. Oke, thank you. Tapi salutnya nggak kapok untuk punya usaha, ya. Nggak kapok untuk bisa punya penghasilan lagi. Oke, thank you. Itu pertanyaan yang menarik dari saya. Dan teman-teman harus tahu bahwa saat Anda dan saya berbisnis, ya 90% itu kita gagal di 10 bisnis pertamanya kita. 10 bisnis pertama gagal. Kemungkinan kita akan berhasil itu di bisnis ke-11. Masalahnya orang baru gagal 1-2 aja udah berhenti. Ya. Mudah-mudahan Pak Harja belum ketemu yang sampai 10 ya. Oke, ketemu dengan kita mudah-mudahan bisa berhasil sama-sama di sini. Karena kalau Anda bisa gagal bangkit lagi, itu orang-orang yang tangguh ya, tough. Ya kayak orang ini lihat. Orang-orang yang tangguh katanya kalau ada ledakan di belakang dia nggak nengok, dia jalan dengan cool, dengan santai. Jadi bisnisnya gagal, is okay, saya coba lagi yang kedua ya. Yang kedua gagal, nggak apa-apa, saya coba yang ketiga gitu ya. Nah, Anda termasuk orang yang seperti ini nggak? Nah, kalau iya, Anda cocok untuk berbisnis. Kalau enggak, Anda harus memilih bisnis yang benar-benar bisa Anda andalkan. Oke? Thank you, Pak Harja.
untuk share-nya di sini. Makasih. Sekarang saya mau manggil yang lain. Thank you, Pak. Pokoknya sesi kita tuh lompat sana, lompat sini deh. Ya. Oke, saya Bu Mariana. Bu, apa yang dipersiapkan untuk pensiunnya? Kan tahun depan udah pensiun nih. Persiapannya apa ya? Hmm. Kayaknya saya tidak mempersiapkan apa-apa deh. Pasrah gitu aja. Bener-bener pasrah ya. Jalanin aja, Pak. Kalau memang Oke. sudah waktunya, kita harus jalankan saja. Apa yang Hmm. kita harus persiapkan, saya juga nggak tahu. Hmm. Untungnya ya, kalau keluarga masih ada usaha yang lain ya. Iya, heeh. Ada usaha yang lain. Ya, betul. Oke, salah satunya itu adalah berupa investasi lahan parkir ya, dekat Iya, Cisauk, betul. dekat Cisauk. Heeh. Wah, jadi teman-teman Iya. yang tahu Cisauk stasiun yang keren banget kata Bu Mariana, saya belum pernah ke sana loh. Ayo main sana. Main ke Ada sana ya. pasar intermoda. Ada pasar intermoda, jadi di sana, dekat sana dibangun lahan parkir. Jadi bayangkan ya, orang kalau pergi kerja naik kereta gitu ya, gampang banget ya, tinggal parkirkan kendaraannya di sana. Wah, jadi penghasilan tersendiri tuh. Ya, Ya, setiap bulan gitu kan. bersyukur. Nah, itu persiapan. Makanya teman-teman, Anda harus tahu kenapa Bu Mariana bisa ngomong, saya nggak mau persiapkan apa-apa. Karena sudah ada. Ya, sudah ada. Penghasilannya nggak terhenti total nih, gitu kan ya. Memang penghasilan dari guru berhenti, tapi udah ada penghasilan yang lain yang sudah Iya. disiapkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan, wah enak banget Bu Mariana, ya nggak mempersiapkan apa-apa. Ya udah aku juga lah habis ikut sesi ini dengar kata Bu Mariana, udahlah nerimo aja lah, teruskan aja lah, jalankan aja lah, nggak siapin apa-apa. Enggak, udah Enggak disiapkan. juga. Iya. Ada juga ya. Dan saya Iya. dengar bahkan kalau yang jadi guru tapi bernasib tidak seenak Bu Mariana, yang masih berjuang secara keuangan. Itu kan juga banyak ya guru-guru yang seperti itu ya, Bu. Banyak, ya banyak. Yang Ibu pernah tahu dan kenal itu usia berapa masih ngajar, Bu? Terpaksa ngajar. 60 lebih ya. Mm-mm. Ada yang masih mengajar gitu. Ya. 60 berapa ngajarnya? 62 gitu. 62 masih Atau ngajar. bahkan ada yang dia seusia oma-oma gitu 70 tahun. Ada. Tapi Masih dalam mengabdi. bidang yang lain. Oh, tetap di sekolah, ngabdi, tapi bukan ngajar lagi ya. Mungkin secara tenaga Iya. nggak bisa untuk ngajar, tapi masih berkarya di sekolah gitu ya. 70 tahun. Iya. Betul. Oke. Tapi sekarang sudah keluar sih, sudah harus pensiun gitu. Iya. Ya, karena udah umur kan, kalau ada apa-apa nanti Iya, betul. resiko buat sekolah gitu ya. Oke. Nah, ada yang sampai seperti itu gitu. Jadi kalau kita nggak menyiapkan dengan baik keuangan kita, rekan-rekan, kita lihat saat ini banyak banget orang-orang yang lanjut usia masih bekerja. Apapun yang mereka kerjakan, mereka tuh masih bekerja. Orang-orang lanjut usia, mereka masih bekerja, itu cuma dua tipe. Ya, tipe yang pertama, dia seneng banget kerja emang, gitu. Tapi uangnya bukan dapat dari sana, karena uangnya sudah dari mana-mana. Dia kerja itu karena hobinya. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, tetapi mungkin satu dari sekian ratus orang. Oke, tipe yang kedua yang lebih banyak. Orang yang sudah lanjut usia, yang kita lihat harusnya tuh udah pensiun tuh. Ya, kok masih kerja aja gitu ya. Kerjanya tuh keras lagi. Maka Anda dan saya tahu beliau-beliau termasuk tipe yang kedua, yaitu mereka-mereka yang masih berjuang dalam keuangannya. Jadi mereka yang masih terpaksa harus bekerja. Bukan karena senang harus bekerja, tapi karena terpaksa bekerja. Oke? Itu adalah satu buah tantangan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Ya, mudah-mudahan Anda dan saya terbebas ya dari kondisi yang seperti itu. Oke? Bu Mariana, ini Bu, ada pertanyaan dari Bu Rakil. Seandainya tidak ada lahan parkir itu, apa yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri untuk pensiun? Sebenarnya saya sih ada mempersiapkan bisnis HDI ini sejak berapa tahun yang lalu. Memang tidak konsen gitu, tidak full gitu. Tapi akan saya jalankan kalau saya pensiun. Saya lebih banyak waktu gitu. Oke, jadi menyiapkan udah punya minimal udah ada kegiatan gitu ya.
pengganti saat pensiun apa yang mau diisi betul. waktunya gitu ya. Dan juga untuk income-nya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Berakil ya. Oke. Iya, Mudah-mudahan sebenarnya sih terjawab. dari beberapa tahun yang lalu saya sudah sedikit-sedikit gitu, meskipun memang tidak full. Tapi sudah Jadinya menyiapkan diri. iya, dengan harapan sekarang ya belajar dulu gitu. Nanti kalau misalnya sudah benar-benar kita pensiun, nah saya sudah janji sama teman saya juga yang pensiun. Nah, Ada, dia juga saya perkenalkan dengan HDI. Nah, dia bilang saya kasih tahu ini untuk jalan kita pensiun yang akan datang supaya kita ada kegiatan. Kan nggak mungkin kita pensiun terus di rumah tua nggak ngapa-ngapain, itu kan nggak mungkin. Kita harus ketemu teman, itu kan lebih membawa kita lebih hidup gitu. Betul sekali. Ya. Jadi saya kasih tahu, akhirnya dia juga mau jalan. Nah, kita jalan berdua dan saling menguatkan. Beneran kita sama usia juga, kita sama-sama mau pensiun tahun ini. Jadi kita saling menguatkan aja gitu kok. Jadi kita kalau misalnya kalau dia begini kok aku sekarang turun ya, iya nggak apa-apa. Nanti bulan depan kita bisa naik lagi. Iya, satu-satunya bisnis sambil belajar ya masih ya. Sip. Betul. Sip. Kita kan masih istilahnya persiapan nih. Nanti kalau kita benar-benar udah pensiun, kita lebih banyak waktu untuk menjalankan HDI, banyak belajar gitu. Oke. Itu aja kok. Benar persiapan saya itu aja. Ya. Gitu. Sama sambil yang penting sehat tadi ya. Bisnis yang lain. Ya, siap. Sip, thank you. Nanti Bu Mar kita ngobrol lagi ya. Thank you. Oke, thank you. Iya. Jadi kita dengan Pak Dasikin nih sekarang. Pak Dasikin. Ya kok. Yes ya. Dari dulu kan memilihnya tuh bisnis-bisnis yang tidak butuh modal katanya terlalu besar gitu ya. Memang. Betul ya, karena itulah kenapa? Karena sejak awal Pak Dasikin merasa bahwa ini saya harus kencangkan ikat pinggang terus nih saat masih aktif sebagai ASN bahkan. Oke, apalagi nanti pensiun gitu ya. Karena itu ingin membangun satu buah bisnis yang bisa dikerjakan tidak bermodal terlalu besar. Karena itulah memilih bisnis-bisnis yang konsepnya adalah bisnis multi level marketing gitu ya. Baru terakhir ketemu dengan HDI. Ya dulu kan ada beberapa tuh katanya ya. Saya nggak sebut nama lah. Ada beberapa dan semuanya itu perusahaan-perusahaan dari Malaysia gitu ya. Dan terakhir baru ketemu dengan HDI. Tapi kalau saya boleh tahu pada Dasikin, alasan lain karena masalah permodalan. Apa sih yang membuat Pak Dasikin tuh memilih untuk menekuni bisnis multi level marketing? Waktu itu ini kok di multi level marketing ini, apalagi di HDI kan banyak hal. Salah satu kan saya sudah punya aset, saya sudah punya komunitas, saya sudah punya relasi yang banyak. Misalnya kan saya memang membina umat. Nah, dengan jalinan seperti itu, saya bisa pendekatan melalui karena sudah banyak umat, banyak kenal. Nah, kita sampaikan melalui itu, baik melalui produk atau melalui bisnisnya. Gitu. Oke. Jadi berpikirnya adalah, oh saya udah punya komunitas nih, saya udah punya kenalan cukup banyak networknya gitu ya. Maka saya bisa juga mengenalkan produknya dan bisnisnya ke kenalan-kenalan yang ada gitu kenalan ya. Yang itu alasannya. Betul. Tanpa harus keluar modal uang terlalu besar, itu yang penting ya. Gitu. Oke, thank you Pak Dasikin. Ya, saya lanjutkan dulu terlebih dahulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir jangan kemana-mana karena masih ada pertanyaan rahasia untuk narasumber bertiga ya, yang beliau pun nggak tahu nih apa yang mau ditanyakan. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Jadi saat Anda dan saya mau berbisnis, mau menjadi seorang businessman yang seperti apa, itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat di sini nih konsep cash flow quadrant. Itu yang membuka pemikiran saya bahwa kalau saya mau berbisnis, saya mau pensiun dalam kondisi yang enak, tidak harus menunggu usia saya udah 50-an, 60-an tahun gitu ya, tapi pensiun dalam kondisi tetap bisa punya uang. Saya itu harus berkarir bukan sekedar memiliki pekerjaan, oke? Bukan saya juga punya pekerjaan, bukan saya punya pekerjaannya, tapi saya harus punya sistem yang bekerja buat saya. Oke?
yang bekerja buat saya atau uang saya yang bekerja buat saya lewat investasi. Kalau tadi rekan-rekan Anda mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Harja juga, Bu Mariana juga, Pak Daskin juga, beliau-beliau sejak awal memutuskan bahwa saya harus punya bisnis yang ada sistemnya. Oke, yang ada sistemnya, yang nantinya bisa bekerja tanpa kita. Memang awal harus kita terlibat, tapi nantinya tanpa kita. Dan miliki juga investasi yang bisa terus menghasilkan uang buat kita. Oke, nah rekan-rekan, saya ingin share dengan Anda. Sekarang bangun bisnis saja tidak cukup. Kita harus memikirkan bahwa nanti saya harus mewariskan ke anak cucu saya nih, bisnis saya. Oke, rahasia supaya kita bisa mewariskan bisnis kita ke anak cucu kita, harus memilih bisnis yang seperti apa. Bisnis yang kita pilih, rekan-rekan, itu harus yang seperti ini. Tidak boleh terjemahkan zaman maupun teknologi. Jadi, zaman akan berubah. Teknologi berubah. Ya, apa yang saya mau share dengan Anda hari ini adalah bahan yang saya pernah bawakan beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu saya bawakan. Oke? Tetapi, zaman saat itu belum berubah menjadi pandemi seperti ini. Dengan pandemi begini, mengubah lagi total zaman. Kalau bisnis kita adalah bisnis yang gampang berubah gara-gara masalah zaman, termakan oleh zaman, ada teknologi baru, hilang malah bisnis kita, malah itu bisnis yang tidak bisa kita wariskan. Jadi, pilih bisnis yang tidak akan kemakan oleh zaman dan teknologi, produknya akan selalu dibutuhkan orang, dicari-cari orang, karena orang merasa bahwa saya butuh barangnya, saya butuh produknya, mereka akan terus konsumsi, sehingga repeat order akan terus ada. Bisnis kita harus tahan krisis dan resesi. Ini juga poin yang amat sangat penting. Banyak usaha yang dibangun kemudian hilang karena krisis, karena resesi. Kita harus bangun bisnis yang bisa tahan krisis dan resesi. Oke? Sehingga apapun yang terjadi tetap bisa bertahan dan malah makin besar. Ya. Dan pilih bisnis yang anak-anak tuh nggak perlu terlibat. Apa maksudnya? Ada anak kita, nggak ada anak kita, mereka mau melanjutkan, mereka nggak mau melanjutkan, uangnya tetap bisa terus menghasilkan. Karena anak zaman sekarang, sejak beberapa tahun yang lalu pun, sudah banyak anak yang tidak mau meneruskan bisnis keluarganya kan? Keluarganya punya pabrik, anaknya nggak mau ikutan, maunya buka bisnis sendiri. Ya, ada lihat hari ini begitu banyak warung kopi, toko kopi, coffee shop di mana-mana. Anda pikir siapa yang bangun bisnis itu? Ya, itu adalah miliknya banyak anak-anak muda yang tidak mau meneruskan bisnis orang tua mereka. Jadi mereka memilih, lagi tren bisnis kopi, mereka mau jadi tempat gaul sekalian, tempat ini sekalian, mereka membangun bisnisnya mereka sendiri. Padahal Anda dan saya tahu, 10 bisnis yang dibuka, ya 90% akan mengalami 10-10-nya gagal di awal-awal. Oke? Sedangkan usaha yang sudah ada dari orang tuanya, mereka tidak mau teruskan sama sekali. Kalau Anda dan saya tahu sejak awal harus menyiapkan bisnis yang ada sistemnya, sifatnya transparan supaya siapapun bisa mengerjakannya. Ada mentor bisnisnya kita. Oke? Kemudian bisnis ini bisa diwariskan karena dia memenuhi semua syarat bisnis yang bisa diwariskan. Anda kepengen nggak sih bisnis yang sama? Kalau saya jelas, oke? Saya menyiapkan bisnis saya menyiapkan uang pensiun saya menyiapkan bisnis yang bisa saya wariskan buat anak saya lewat bisnis yang sama. Apa itu? Bisnis bersama dengan HDI. Oke? Bagi Anda yang belum saat ini memutuskan untuk mau menjalankan bisnis HDI, saya mengajak Anda sama-sama menjalankannya. Bagi Anda yang sudah saat ini menjalankan bisnis HDI, saya ingin mengajak Anda benar-benar serius untuk mempersiapkan ini. Kenapa? Enak bisnisnya. Kita belajar, kita kerjakan, kita bisa tetap mendapatkan uang. Bisnis yang lain, kita keluar uang, kita belajar, kita gagal, habis uang kita. Oke, di HDI kita belajar, ya, kita masih belajar, tetap bisa menghasilkan uang. Dan nantinya semakin bisa kita mengerjakan bisnis ini, hasilnya akan semakin besar. Oke, produknya kita akan selalu dibutuhkan orang karena produk-produk perlobahan yang memang sudah dibuktikan, ya, dibutuhkan oleh banyak orang dalam kitab suci agama kita masing-masing direkomendasikan, serta juga sudah memiliki banyak keunggulan-keunggulan yang lainnya. Saya nggak share komplit hari ini ya dengan Anda, karena ada di sesi kita yang lain ya. Saya mengundang Anda untuk hadir ke bisnis opportunity sharing kami, ya, bersama dengan DA Team, supaya Anda tahu gambaran bisnis HDI seperti apa. Oke, bagi Anda yang belum hari ini menjalankan bisnisnya, ya, ini gambaran produknya kita. Oke, sehingga dengan Anda menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan kita, rekan-rekan, di mana kami mendukung Anda lewat pendidikan kita.
Ya, di E-Team ini kami punya pendidikannya untuk memastikan bahwa bisnis Anda itu bisa berjalan dengan baik. Oke, seperti apa kita punya pendidikannya ya? Kita ada assist program, kita ada komunitas di E-Team untuk membantu Anda yang masih beginner, masih pemula, nantinya masuk kelas manager, nantinya masuk kelas leader, itu akan bertahap kita berikan. Ya, sehingga kita pastikan Anda mempersiapkan diri menjalankan bisnis HDI bersama-sama dengan di E-Team, bersama-sama dengan kami bisa pastikan Anda bahwa inilah cara yang pasti untuk Anda bisa pensiun sejahtera dan juga bahagia. Ingat yang harus kita persiapkan, kita harus pastikan diri kita sehat, dan kita pastikan diri kita punya income. Dan ini bisa kita dapatkan bersama-sama lewat menjalankan bisnis ini. Oke, sebelum nanti kita akhiri dan saya bisa menjawab tanya jawab Anda, rekan-rekan, saya mau mengundang kembali narasumber saya dengan pertanyaan yang rahasia tadi saya bilang. Ini sengaja saya tidak memberikan pertanyaannya apa di awal ya. Oke, Pak Harja dan juga Pak Dasikin, boleh ikutan menyalakan kamera nih. Oke, Pak Dasikin, mana ya? Ya kok. Yes. Sudah kok. Bentar, saya cari dulu Pak, supaya ininya. Pak Harja? Oke. Pak Harja di mana nih? Halo Pak Harja. Masih belum ini? Oke, saya tanya dulu deh ke Bu Mariana dan Pak Dasikin. Ya. Pertanyaannya nih. Jika tidak khawatir akan soal uang sama sekali. Jika money is not the problem. Oke, uang bukan lagi masalah. Pensiun itu menyenangkan nggak sih? Menyenangkan bagi saya. Menyenangkan dia. Oke, Pak Dasikin? Tergantung. Tergantungnya kenapa? Kalau uang bukan masalah nih, Pak. Sebetulnya sih ya menyenangkan juga sih pensiun. Menyenangkan juga. Kenapa bisa menyenangkan? Iya karena gini, saya terus terang oleh beberapa anak saya itu diprotes. Gitu. Pada saat Bapak itu aktif itu Bapak boleh dibilang ya, saya kan di Bekasi kok. Saya di Bekasi, saya kerja di Jakarta, di Tamrin, terus sering dinas luar, sering nginep sehari 2 hari, boleh dibilang ya oleh totalitas gitu. Sabtu Minggu masih ada layanan diundang oleh umat di mana-mana, boleh dibilang ya kerja pagi sampai hari Sabtu Minggu masih banyak undangan kok. Tetap jadi nggak punya banyak waktu untuk keluarga gitu ya. Nah, itu yang salah satu dikritik itu oleh anak-anak pada saat itu Bapak itu kurang dekat sama anak-anak. Nah, baru saat ini dia merasakan gitu. Oke. Merasakan bapaknya terus ada bersama-sama ya. Ada, iya. Oke. Jadi menyenangkan. Pak Harja, ya pertanyaan yang sama Pak Harja. Kalau uang bukan masalah, oke, nggak perlu khawatir soal keuangan sama sekali, gitu ya. Pensiun itu menyenangkan nggak sih? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Apalagi anaknya Pak Harja udah mandiri semua ya Pak. Satu masih baru lulus kuliah. Oh, cuman satu yang masih lulus kuliah. Tapi waktu pertama kali pensiun juga tinggal satu yang masih kuliah. Yang lain sudah mandiri. Oh enggak, waktu saya mulai pensiun masih dua orang yang masih kuliah. Oh, ada 2. Sekarang sudah tinggal 1 yang masih kuliah. Baru lulus ya. Oke, berarti bentar lagi juga mereka mandiri ya. Oke. Mudah-mudahan. Iya. Jadi pensiun menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapanya, Pak? Kenapa menyenangkan?
Ya, pertama udah punya HDI ya. Udah punya visa HDI. Sudah ada Oke. apa? Ya katakanlah walaupun belum besar, tapi ada sumber penghasilan kan, ada penghasilan. Iya. Ditambah beberapa bisnis kecil-kecilan lain lagi. Ya, menyenangkan Pak. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan dalam kondisi pensiun justru ya. Lebih bervariasi. Oke, thank you. Ini pertanyaan kedua sekarang. Ya, untuk semuanya, untuk Anda bertiga. Oke. Anaknya Bu Mariana sekarang usianya berapa, Bu? Anak yang besar mau 30 tahun. Mau 30 tahun yang besar. Nah, yang kecil itu 26 tahun Desember ini. 26 tahun. Iya. Terus anak-anak asuhnya? Beragam. Dari usia 7, 8, gitu, 10, ada yang 13, ada yang 14. Belum mandiri 16, semua 17. Lah ya. Ya. Belum bisa mandiri semua. Kalau pada Sikin, Pak? Kalau saya masih punya tanggungan yang cukup lumayan kok, karena masih ada 2 yang kuliah dan 1 sekolah. Oh, 2 kuliah, 1 sekolah. Iya. Iya. Jadi, teman-teman, kenapa saya tanyakan ini ya? Kenapa saya tanyakan soal anak gitu ya, ke Bu Mariana, ke Pak Harja, dan juga Pak Dasikin? Karena saya ingin menunjukkan kepada Anda semua rekan-rekan bahwa saat kita mau masuki usia pensiun, ya, kita tuh nggak cuma khawatir soal kehilangan penghasilan loh. Betul nggak? Kalau kitanya sendiri yang kehilangan pensiunan, kehilangan uang, ya, penghasilan, kan masih punya tabungan yang kemarin-kemarin. Sedikit banyak masih ada, gitu kan ya. Mau cari kerjaan sedikit pun bisa ada pemasukan lagi, gitu kan. Kalau hanya untuk sendiri. Tetapi kalau masih punya anak, apalagi kalau anak kita belum mandiri, jadi kekhawatiran baru nggak sih? Untuk Anda bertiga pertanyaannya. Sangat. Ya, sangat khawatir ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Oke ya. Bagi Anda dan saya yang hari ini masih jauh dari pensiun, oke, perhatikan baik-baik. Ada 2 hal yang bisa kita ambil pembelajaran dari hari ini. Yang pertama, siapkanlah diri kita, ya, supaya nanti saat pensiun bisa yang namanya tadi bahagia dan sejahtera. Tapi yang kedua, ya, kalau Anda dan saya ini masih jauh dari pensiun, oke, tapi orang tua kita sudah dekat-dekat usia pensiun atau bahkan sudah pensiun mereka, buatlah diri kita yang mandiri secara keuangan secepatnya supaya minimal beliau-beliau orang tua kita bisa berhenti mengkhawatirkan hidup kita. Oke, cukuplah beliau-beliau yang sudah pensiun. Jadi cukuplah Bu Mariana, Pak Dasikin, dan Pak Harja yang memikirkan dirinya sendiri. Anak-anak karena bisa mandiri sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Bukankah itu lebih menyenangkan? Ya. Setuju? Setuju ya? Setuju. Jadi saya mengajak Anda semua untuk seluruh peserta ya dari hari ini, apa yang mau kita bahas sama-sama, bahwa buatlah diri kita sendiri masing-masing semuanya mandiri secara keuangan, minimal mandiri secara keuangan sejak awal. Berapa lama kita bisa mencapai yang namanya kemandirian keuangan? Oke, kalau Anda dan saya serius mengerjakan bisnis HDI bersama-sama, ya, yang namanya penghasilan antara 10 sampai 20 juta per bulan itu bisa diraih dalam waktu hanya 1-2 tahun. Oke, kalau Anda menginginkan angka yang lebih besar dari itu, seriuskan bisnis ini. Maka antara 3 sampai 5 tahun, sama seperti tadi kita cerita soal Robert T. Kiyosaki menyirami pohon. Hari demi hari disirami. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin masih harus kita siram. 4 tahun, 5 tahun, tapi rata-rata 7 tahun. Pohon itu sudah tidak butuh kita lagi. Karena apa? Karena akarnya sudah tertanam sangat dalam. Dan bisnis kita di HDI bisa running sendiri, bisa berjalan sendiri. Saat itu rekan-rekan, Anda dan saya bisa menikmati hasilnya. Anda bisa pensiun tanpa harus menunggu usia pensiun. Anda bisa pensiun tanpa harus menunggu benar-benar tidak bisa bekerja karena terpaksa harus pensiun. Tapi Anda bisa pensiun kapanpun Anda inginkan karena, masih ingat pengertian dari pensiun, teman-teman semua? Pensiun adalah kita mau bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena kita kepengen untuk bekerja. Tapi uang
datang terus-menerus buat kita. Mari kita capai kondisi pensiun yang berikutnya. Teman-teman, Pak Dasakin, Pak Harja, ya, Bu Mariana, memang sudah pensiun dan menjelang 1 tahun pensiun. Oke, saya ingin mengajak Anda semua untuk masuk usia pensiun yang sesungguhnya. Yaitu apa? Lewat bisnis HDI, ya. Kita kerjakan, kita fight bareng-bareng setahun 2 tahun ini. Maka setelah itu, mari buat diri kita benar-benar pensiun yang sesungguhnya. Kapanpun Pak Harja mau main golf misalkan, oke, udah nggak pusing lagi, Pak. Mau main golf kapanpun, ayo, ayo, gitu kan ya. Udah nggak pusing lagi. Ini saya harus ketatkan dulu nih ya. Sudah nggak perlu pusing lagi pada Sikin. Saya harus sekolahkan apa lagi nih? Selain SK saya ke bank. Oke. Dan untuk Bu Mariana sudah nggak perlu pusingkan lagi, gitu ya. Nanti Cisauk itu bakal jadi stasiun yang benar-benar bergengsi apa enggak? Saya nggak pusing lagi karena HDI bisnis Anda masing-masing telah menjadi pohon yang sangat besar yang bisa menopang dan membuat pensiun jauh lebih menyenangkan. Paling lambat dalam 1 dan 2 tahun ke depan. Oke? Terima Amin. kasih banyak waktunya Anda bertiga pada Sikit, Pak Harja dan juga Bu Mariana untuk sharing bersama dengan kami. Ya. Dan untuk Anda semua rekan-rekan, saya juga mengajak sama-sama untuk mengerjakan bisnis ini ya dengan sangat-sangat serius supaya 1 sampai 2 tahun mendatang, paling lambat 1 sampai 2 tahun mendatang, Anda dan saya akan memasuki masa-masa pensiun yang sesungguhnya. Bukan pensiun karena terpaksa, tapi pensiun karena kita pilih untuk pensiun, tapi income datang terus. Oke, thank you. Ada pertanyaan untuk teman-teman narasumber di sini? Ya, thank you semuanya. Saya udah lihat pertanyaan sudah mulai terjawab ya, kelihatannya. Sudah terjawab semua yang di kolom chat. Oke, boleh saya ajak foto bersama nggak nih? Mumpung narasumber saya lagi ganteng-ganteng dan cakep di sini. Oke, boleh nyalakan videonya rekan-rekan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, terima kasih juga Bu Nur Laila. Terima kasih juga semuanya. Thank you. Ya, yuk kita nyalakan video ya, supaya kita bisa foto sejenak. Kalau Anda dan saya pensiun dengan memikirkan soal kolam renang yang keruh airnya, sehingga kita membayangkan pensiun itu juga keruh seperti itu, suram, maka hilangkan dulu dalam pikiran kita sekarang, oke? Dahinya kita gosok-gosok ya. Kita ganti sekarang bahwa pensiun itu adalah pensiun menyenangkan, oke? Pensiun itu asik gitu ya, karena itu wajah kita harus asik saat di kamera, oke? Ya, ini lembar pertama dulu, saya foto ya, lembar pertama dulu. Oke, semuanya smile, 1, 2, 3. Oke, sekarang lembaran kedua videonya. Oke, siap. Ini banyak yang belum menyalakan kamera nih, ya. Banyak yang belum menyalakan videonya nih, supaya kita bisa foto bareng. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya yang sudah ikut bergabung ya. Thank you semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini iya bisa bermanfaat buat Anda semua, rekan-rekan. Terima kasih juga untuk semua narasumber. Dan sampai ketemu lagi dalam situasi yang lebih baik dari hari ini. Have a nice day semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Mari. Terima kasih semua. Ya. Pak Budi, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Thank you semuanya.